Bab 21. Nama, penguasa tertinggi bumi penulis. Plus mematikan mengatur ulang, wajah dan sekujur tubuh Meng Kang sedikit panas. Setelah kehilangan orang-orang yang dicintainya, dia telah memperlakukan pembunuh tua itu sebagai kerabat terdekatnya. Kehilangan besar semacam ini menyebabkan dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia hanya bisa mengambil barang berharga itu dari tanah dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia berlutut dan bersujud 3 kali dengan hormat kepada pembunuh tua itu. Enyahlah, semakin jauh semakin baik. Petik 2. Hati pembunuh tua itu seberat besi saat dia mengatupkan giginya. Meng Kang berdiri dengan wajah kaku, membungkuk kepada gurunya, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berlari keluar. Dengan lari ini, dia memperlihatkan hasil kerja kerasnya selama beberapa hari terakhir. Sosok Meng Kang bergerak lincah dan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia bergerak lebih dari 300 meter jauhnya dalam sekejap mata. Selain itu, hal yang paling langka adalah dia memiliki perasaan samar bahwa dia menyatu dengan hutan penjara hitam di bawah kakinya, dan setiap langkah yang dia ambil begitu harmonis dan begitu alami sehingga sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Pembunuh tua itu menatap punggung muridnya saat dia pergi. Wajah tuanya yang telah menegang selama ini akhirnya menampakkan senyum puas. Meng Kang menahan rasa sakit di hatinya, menuju ke utara. Dia tidak berminat untuk menikmati pemandangan indah di sepanjang jalan, dan tidak peduli jika dia membuat binatang buas yang kuat itu khawatir, dia hanya ingin berlari secepat yang dia bisa untuk melampiaskan emosi di dalam hatinya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Meng Kang telah mendaki 3 gunung, melewati 4 aliran sungai gunung, dan memasuki hutan yang rimbun dan hijau. Kekhawatiran di hatinya perlahan memudar saat Meng Kang tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan mengerutkan kening. Itu tidak benar, situasi guru tidak benar. Jika dia membenciku, mengapa dia masih memberiku 8 seni sengatan? Dia menyuruhku meninggalkan hutan penjara hitam, tetapi aku tetap di sana, dan dia bahkan melukaiku. Apakah ada masalah dengan itu? Begitu keraguan ini muncul, kaki Meng Kang segera menjadi sangat berat, dan dia bahkan tidak bisa melangkah setengah langkah lebih jauh. Tidak, aku ingin kembali dan melihat-lihat. Meng Kang mengambil keputusan. Dia akan berpura-pura berkulit tebal dan tidak mau berpisah dengan gurunya. Jika dia tidak kembali dan melihat-lihat, dia tidak akan bisa tenang di dalam hatinya. Oleh karena itu, Meng Kang menggunakan seluruh kekuatannya dan berbalik arah. Bepergian melewati gunung hanyalah masalah waktu. Setelah tenang, Meng Kang perlahan menyadari perubahan dalam tubuhnya. Lupakan semua hal lainnya, kecepatan langkah kakinya saja sudah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dia yakin bahwa di medan pegunungan yang rumit, dia akan mampu mempertahankan kecepatan setidaknya 6 jam yang tidak kalah dengan kecepatan kelinci kurong. Dalam sekejap mata, Meng Kang sudah setengah jalan kembali ketika dia tiba-tiba mendengar ledakan suara. Kemudian 2 pria dengan perlengkapan pemburu muncul di bidang penglihatannya, dan mereka melihatnya pada saat yang sama. Siapa itu? Kedua pemburu itu berteriak pada saat yang sama. Pada saat itu, beberapa ide terlintas di benak Meng Kang, tetapi pada akhirnya, dia tetap berhenti dan berdiri di tempat. Oh, ternyata itu adalah seorang pemburu kecil. Mengapa kamu datang ke wilayah yang begitu dalam? Petik 2. Salah seorang pemburu tersenyum. Pria itu berusia sekitar 30 tahun dan bertubuh sedang. Ia membawa busur besi dan pot berisi anak panah berukir di punggungnya. Matanya tajam, dan sebilah pisau tersembunyi di balik senyumnya. Orang yang berdiri di sampingnya adalah seorang pria pendek dan gemuk. Ia memegang pisau dan perisai di tangannya. Meng Kang terkejut, dan segera mengerti bahwa alasan mereka memperlakukannya sebagai seorang pemburu adalah karena pakaiannya. Saya kehilangan kesabaran dan terpisah dari keluarga saya. 2 paman, apakah kalian berburu di sini? Meng Kang menjawab dengan hati-hati, sengaja menjaga jarak yang relatif aman di antara mereka berdua. Kedua pemburu itu saling memandang, dan mata pemanah berpakaian hijau itu berputar, dan ia tertawa, adik kecil, kamu sangat beruntung. Kami adalah pemburu dari asosiasi beruang terbang, kami saat ini sedang berburu mangsa besar di daerah ini. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Setelah perburuan selesai, kamu dapat mengikuti kami kembali ke kota. Nak, ikuti kami dan berusahalah ketika saatnya tiba. Mungkin kita akan mendapatkan beberapa keuntungan nanti. Pemburu pendek dan gemuk itu merengek. Bagaimana mungkin Meng Kang tega mengganggu mereka,
dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, "Saya menghargai niat baik kalian, saya akan mencari keluarga saya, dan mengucapkan selamat tinggal di sini." Setelah dia selesai berbicara, tepat saat Meng Kang hendak pergi, dia menemukan bahwa ada orang tambahan di belakangnya. Seluruh tubuhnya diikat dengan rumput, dan dia telah menyembunyikan auranya selama ini. "Teman kecil, kamu sangat lemah, kamu belum memiliki Maleolus, kan?" "Hah, mengapa saya melihat bahwa auramu lebih lemah daripada penghancur baju besimu? Aneh sekali, seseorang setingkatmu benar-benar membawamu ke hutan penjara hitam untuk mati." Nada suara penyusup itu agak dingin. Berdiri di belakangnya seperti ular berbisa, memancarkan hawa dingin yang menakutkan, seolah-olah dia siap menelan salah satu lawannya kapan saja. Meng Kang menahan kejengkelan di hatinya, dan berpura-pura bingung. "Saya tidak tahu, saya terpisah dari keluarga saya, aku akan mencarinya." "Haha, aku mengerti, anak ini pasti dilempar ke sini untuk mati oleh keluarganya. Seperti yang kukatakan, bagaimana mungkin seseorang yang lemah seperti dia menjadi seorang pemburu? Bahkan yang paling dasar pun tidak memenuhi syarat." Pemanah berjubah hijau, prajurit pendek dan gemuk, dan yang di belakangnya semuanya menerima penilaian yang tampaknya logis ini, dan kondisi pertempuran mereka semua menjadi santai. "Ayo pergi, ikuti kami untuk berburu, jika keberuntungan ada di pihak kita, hehe. Dasar bajingan kecil, kamu juga akan menjadi sedikit lebih kuat." Pemanah berjubah hijau berkata sambil tersenyum. Hati Meng Kang menegang, mendengarkan nada bicara ketiga orang ini, mereka tampaknya tidak terlalu ramah, dan kekuatan mereka semua berada pada tahap akhir Maleolus. Sebagai pemburu, mereka memiliki banyak pengalaman, dan mereka harus berhati-hati dalam berurusan dengan mereka. Oleh karena itu, Meng Kang dengan bijak menganggukkan kepalanya, dan mengikuti ketiga pemburu itu. Ketiganya tahu bahwa basis kultivasinya rendah sehingga mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakannya. "Chun Qiang, kudengar rencana kali ini sangat penting. Bahkan kakak tertua Tu hampir menderita. Apakah ada hal seperti itu?" Anak panah hijau itu bertanya sambil berjalan. Nama, Chun Qiang, adalah nama penguntit itu. Selain mengejek dan mencemoohnya, dia tampaknya tidak terbiasa berbicara dengan orang lain. "Ya, kakak tertua Tu ditusuk dengan pedang. Jika bukan karena baju zirah besi hitam yang melindunginya, dia pasti sudah mati." "Orang itu berada di alam mana? Apakah itu serangan diam-diam atau konfrontasi langsung dengan kakak tertua Tu?" Pemanah berjubah hijau itu terus bertanya. Mereka adalah pemburu veteran yang telah bertempur di hutan selama separuh hidup mereka. Mereka memahami pentingnya kecerdasan, dan semakin mereka memahami lawan, semakin besar kemungkinan mereka akan selamat. Spring Qiang menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, tingkat kultivasi orang itu seharusnya tidak tinggi, tetapi teknik pedangnya sangat aneh." Pada saat itu, kakak tertua Tu mengambil kesempatan untuk menyergap ular piton mata emas itu ketika sedang bertarung dengannya, tetapi pada akhirnya, dia menusuk balik dengan pedang. Petik 2. Seseorang yang memiliki kualifikasi untuk memburu ular piton emas bening setidaknya adalah seorang ahli tingkat kekuatan spiritual. Selain itu, dia mampu menusuk balik kakak tertua Tu dengan pedang. "Orang ini cukup kuat." Pemanah berjubah hijau itu tertegun. Chun Qiang mengakui dan berkata, "Itulah sebabnya kakak tertua Tu menyeret semua orang dari asosiasi. Kami memiliki total 300 pemburu, dan masing-masing dari kami telah menenggelamkannya dengan seteguk air liur. Apa gunanya menjadi kuat? Bos juga mengatakan bahwa kita harus hidup, teknik kultivasi orang ini luar biasa, dan dia juga menguasai seni penyembunyian. Semua orang, waspadalah." Chun Qiang menambahkan, "Tentu saja kami tahu itu. Mengapa kami tidak membawa anak ini?" Pria berbaju hijau itu terkekeh. Karena mereka dikelilingi oleh lebih dari 300 pemburu, tim mulai bergerak menuju tujuan mereka dengan langkah santai. Semakin tenang dan cerdik mereka, semakin berpengalaman mereka dan mereka tidak terburu-buru untuk bertarung. Mendengar mereka bertiga berbicara, Meng Kang sedikit khawatir dalam hatinya, karena dia menduga bahwa orang yang mereka bicarakan adalah gurunya. Ketika dia memikirkan tentang sikap aneh pembunuh tua itu terhadapnya, dia semakin merasakan perasaan seperti ini. "Guru pasti memarahiku dengan sengaja untuk melindungiku, agar aku bisa pergi." Dia adalah seorang lelaki tua yang telah terluka parah dan telah dikepung di hutan pegunungan ini. Jika dia tidak memikirkan cara untuk menyelamatkannya,
maka bagaimana dia bisa disebut sebagai murid manusia? Meskipun Meng Kang tahu bahwa masa depannya akan berbahaya, bahkan jika hanya 300 pemburu di depannya, dia mungkin tidak dapat menangani mereka. Namun, tekadnya untuk kembali tidak goyah sedikit pun. Karena disinilah moralitasnya, hati seseorang hanya perlu memiliki moral, meskipun jutaan orang akan pergi. Mengikuti di samping ketiga orang itu, Meng Kang sengaja memperlambat langkah kakinya, berusaha sekuat tenaga untuk membuat napasnya lebih berat, sedemikian rupa sehingga ia bahkan terpaksa berkeringat, dan dalam waktu singkat, seluruh tubuhnya tertutup keringat. Tubuh anak ini tidak buruk, dia bisa melarikan diri. Mengapa kultivasimu begitu rendah? Pemburu yang pendek dan kekar itu memperhatikan keadaan Meng Kang dan bertanya dengan santai. Meskipun Meng Kang telah berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, mereka tetap terkejut. Untungnya, para pemburu ini bukanlah Grandmaster seni bela diri. Bahkan jika mereka hanya tahu sedikit tentang pengalaman seni bela diri, mereka tidak akan dapat menjelaskannya. Dia seharusnya hampir sama sepertimu. Dia memiliki kekuatan kasar dan tubuh yang kuat, tetapi meridiannya tidak berfungsi. Mungkin kinya terlalu lemah dan tidak dapat berlatih seni bela diri, itulah sebabnya dia dilempar ke sini oleh keluarganya. Pemanah hijau itu tertawa terbahak-bahak. Pemburu yang tegap itu menatap Meng Kang, seolah-olah rekan satu timnya telah melihat titik lemahnya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melembutkan tatapannya saat melihat Meng Kang. Meskipun kelompok itu tidak cepat, mereka tetap mencapai tujuan dalam waktu 2 jam. Meng Kang menoleh, dan hatinya hancur. Ada banyak sekali pemburu yang berkumpul di pegunungan dan dataran. Jumlah mereka lebih dari 300 orang. Selain itu, area tengah yang mereka kelilingi secara bertahap, tepatnya adalah rumah pohon besar tempat ia dan pembunuh tua itu tinggal. Semakin dekat dia ke kediaman pohon besar, semakin gugup Meng Kang, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya, karena dia tahu bahwa emosi semacam ini tidak ada artinya. Yang dia butuhkan saat ini adalah ketenangan yang luar biasa dengan rumah pohon sebagai pusatnya, ada jejak pemburu dalam jarak 100 meter. Ada orang-orang yang bersembunyi di pohon, orang-orang yang bersembunyi di tepi sungai, dan orang-orang yang menjaga persimpangan. 3 orang dalam satu kelompok, 5 orang dalam satu kelompok. 50 langkah dari pangkal pohon terdapat sekelompok besar pemburu yang terdiri dari lebih dari 200 pemburu. Mereka dikelilingi oleh kerumunan besar orang. Pedang keluar dari sarungnya, busur di talinya, semua orang menyemangati pasukan dan kuda, semangat juang meningkat. Pemimpin skuadron pemburu ini adalah seorang pria setinggi 8 kaki yang mengenakan baju besi hitam yang menutupi setengah bahunya. Tubuhnya yang berotot sekuat menara besi dan memancarkan aura berdarah besi yang menakutkan. Orang tua, selama kamu bersedia menyerahkan teknik kultivasi pada tubuhmu, aku tidak hanya bisa mengampuni nyawamu, aku bahkan bisa membiarkanmu bergabung dengan asosiasi beruang terbang kami. Kakak tertuaku tuh selalu seperti itu. Jika kamu tidak percaya padaku, dengarkan mereka. Begitu lelaki kekar itu selesai berbicara, para pemburu di sekitarnya semua mulai berteriak mendukungnya. Di depan rumah pohon besar, pembunuh tua itu duduk di kursi kayu kecil dengan pisau di lututnya. Di sampingnya ada sepanci anak panah besi dingin dan busur 9 batu. Hentikan omong kosong itu. Teknik orang tua ini tidak akan diwariskan kepada sekelompok badut. Kalian hanya cocok untuk membunuh binatang buas, dan tidak bisa mempelajari seni membunuh yang sebenarnya. Suara pembunuh tua itu serak dan menusuk telinga. Asosiasi beruang terbang mendengus dan melambaikan tangannya. Sekelompok pemburu ganas meraung dan menyerbu ke depan. Mereka semua adalah pemburu berpengalaman dalam menghadapi musuh. Bahkan jika mereka bertemu dengan pemburu tingkat tinggi, mereka masih berani menggigit sepotong daging. 40 langkah, 30 langkah, 15 langkah. Melihat para pemburu ganas itu bergegas, dan bagaimana pembunuh tua itu tidak mengulurkan tangan untuk meraih busur besar, hati Meng Kang jatuh ke tanah. Dia dibawa ke perkemahan asosiasi beruang terbang oleh 3 pemburu, dan sebelum dia bisa mengamati sekelilingnya sepenuhnya, dia menghadapi situasi di mana dia bisa bergerak kapan saja. Tiba-tiba, lutut pemburu setengah baya itu melemah dan dia jatuh ke tanah. Segera setelah itu, 15 pemburu gagah berani jatuh ke tanah satu persatu seperti domino yang terbalik, tidak dapat bangkit kembali. Di antara mereka, orang yang paling dekat dengan pembunuh tua itu juga berjarak 12 langkah. Orang tua bodoh, kamu benar-benar berani menggunakan racun. Dengan raungan keras kakak tertua Tu,
sebuah dengungan datang dari perkemahan pemburu. Orang tua itu sebenarnya telah menutupi area dalam jarak 20 langkah dari pohon itu dengan bubuk racun yang tidak diketahui. Bubuk racun itu meresap ke udara. Begitu jumlahnya terserap cukup, ditambah dengan peningkatan aliran darah selama berlari, racun itu akan cepat menyala. Kakak tertua Tudan yang lainnya sudah menjadi veteran, jadi mereka bisa memahami taktik umum yang digunakan di hutan. Racun itu memiliki jangkauan yang luas, tetapi racunnya tidak cukup kuat untuk menghadapi umpan meriam tingkat rendah. Strategi menyerang ke depan telah gagal, tetapi kakak tertua itu hanya mengerutkan kening dan tertawa. Kakek tua sialan, apakah menurutmu bubuk racun belaka dapat menghentikan asosiasi beruang terbang kita? Anak-anak kecil, kemarilah dan tahan napas. Ayo kita bunuh dengan cara kita. Siapapun yang mengalahkan orang tua ini, aku akan membantunya menembus semangat yang menyegarkan. Mereka semua berada di level kapten, semuanya berada di tahap akhir Malleolus, seseorang yang hampir menembus semangat yang menyegarkan. Dengan kekuatan mereka hanya membutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk menutup mulut dan hidung mereka untuk melintasi area terlarang sejauh 50 langkah. Tanpa menunda, pada saat itu, kelima pemimpin tim itu melompat keluar, semuanya menuju ke arah pembunuh tua, yang berjarak 50 langkah. Kelimanya melompat bersamaan dan mengaktifkan 5 teknik ringan yang berbeda. Mereka tampak sangat enak dipandang, seperti 5 burung raksasa yang terbang ke langit bersamaan, menyebabkan para pemburu bersorak kegirangan. Meng Kang yang berbaur dengan kerumunan tidak peduli dengan semua ini, karena di matanya, gerakan kelima orang itu sangat lambat. Itu hanya pertunjukan bunga dengan terlalu banyak gerakan tambahan di tengahnya. Jika seorang guru bahkan tidak bisa menangani sampah semacam ini, itu hanya akan menjadi lelucon. Benar saja, pembunuh tua itu tidak bersuara, menggunakan jari-jari kakinya untuk dengan ringan mengaitkan busur besar di tanah, jari-jari tangan kanannya meraba-raba tabung anak panah. Pembunuh tua itu berteriak, tubuhnya sedikit condong ke samping saat dia menggunakan kakinya untuk menarik busur, yang terbuat dari 9 batu, hingga berbentuk bulan purnama. Wis, 5 anak panah melesat keluar pada saat yang sama, tetapi semua orang hanya mendengar suara tali busur. Kelima pemimpin tim ditembak pada saat yang sama. Mereka tertembak jatuh seperti 5 ekor ayam. Mereka jatuh ke tanah dan mati. Orang tua ini menggunakan kakinya untuk menaiki busur, melepaskan 5 anak panah sekaligus, dan membunuh 5 pemburu Malleolus tahap akhir berturut-turut. Tiba-tiba, para pemburu di sekitar mereka gemetar seperti jangkrik di musim dingin dan tidak berani bersuara. Orang-orang seperti mereka, yang menghabiskan hari-hari mereka di hutan, kapan mereka pernah melihat keterampilan yang begitu hebat? Semua orang tercengang. Wajah kakak tertua itu tiba-tiba berubah menjadi hijau dan kemudian putih. Matanya menjadi lebih waspada. Pada saat ini, prajurit kekar di samping Meng Kang bertanya dengan suara rendah, "Luer, bisakah kau menembakkan anak panah ini?" Wajah pemanah berjubah hijau itu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Tembakan 5 anak panah sekaligus ini dapat disebut keterampilan dewa. Keterampilan memanah semacam ini hanya dapat ditemukan di antara para pemanah dewa dari sekte tombak besar. Aku tidak bisa melakukannya, perbedaannya terlalu besar. Petik 2. Meng Kang mendengarkan dengan bangga dan bangga dari samping. Ia berpikir bahwa begitu situasi ini terselesaikan, ia pasti akan menemukan seorang guru untuk belajar cara memanah. Keren sekali. Haha, haha, orang tua sialan, kau punya 2 tangan. Sayangnya, itu tidak berguna. Berapa banyak anak panah yang kau miliki? Berapa banyak orang yang bisa ditembakkannya? Kami, pemburu beruang terbang, tidak punya pengecut. Ekspresi wajah kakak tertua itu menjadi tidak wajar, ia melambaikan tangannya dengan ganas, semua orang dengarkan, 1 orang dari setiap tim, maju. Gunakan semua anak panahnya, aku akan menghadapinya sendiri nanti. Saat ia mengatakan ini, para pemburu terdiam. Prajurit pendek dan gemuk di samping Meng Kang mengerutkan kening dengan tidak senang, tetapi si tukang sepatu itu berbicara dengan nada yang tidak panas atau dingin, F***. Itu benar-benar, datang, apa-apaan ini. Segera setelah itu, terjadi keributan di antara kerumunan, dan setiap tim memilih seorang anggota untuk berdiri di samping kakak tertua itu. Orang tua bodoh, berhentilah berjuang. Apakah kau melihat itu? Kakak tertuaku itu berukuran sebesar kepalan tangan, kita punya banyak saudara. Jika aku ingin mereka mati, mereka bahkan tidak akan berkedip.
Serang, orang-orang malang yang terpilih ini, semuanya adalah anggota tim yang paling lemah, dan tradisi mati terlebih dahulu sebagai umpan meriam ini adalah salah satu metode rahasia yang dimiliki asosiasi beruang terbang untuk mempertahankan kekuatannya di hutan penjara hitam. Dan yang membuat Meng Kang sedikit terkejut adalah bahwa dia benar-benar telah didorong keluar oleh pemanah berpakaian hijau secara tak terduga, menjadi perwakilan umpan meriam dari tim ini. Jadi begitulah adanya. Skuadron pemburu ini tahu bahwa sangat mungkin bagi mereka untuk menghadapi situasi seperti itu, oleh karena itu mereka menjemput Meng Kang di samping mereka dalam perjalanan kembali. Pemanah berjubah hijau yang merupakan kapten tim mengangkat bahunya. Si pengintai mengerutkan bibirnya dengan jijik. Hanya mata prajurit yang pendek dan gemuk itu yang menunjukkan sedikit penyesalan. Meng Kang mengutuk dalam hatinya dan mengikuti kelompok umpan meriam itu. Orang-orang ini mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi dan menyerbu ke depan dengan mulut tertutup dan napas terengah-engah. Adegan ini sama sekali tidak menegangkan. Tidak ada suara sedikit pun. Seolah-olah sekelompok penjahat telah bergegas ke tempat eksekusi dan terdiam. Meng Kang berbaur dengan kerumunan dan berjalan selangkah demi selangkah menuju gurunya. Akhirnya, tatapan sepasang tua dan muda ini bertabrakan dengan ganas satu sama lain. Dia menarik busur lagi, memasang anak panah, dan melepaskan anak panah. Dalam satu tarikan napas, dia telah sepenuhnya menembakkan semua anak panah besi di tabung anak panah. Hujan anak panah itu menyilaukan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berdiri di tengah-tengah kamp musuh, banyak pemburu tidak bisa tidak berteriak untuk orang tua ini. Dua putaran anak panah ini benar-benar terlalu indah. Sulit untuk membayangkan bahwa ini adalah anak panah yang ditembakkan dari busur oleh seseorang. Dalam satu tarikan napas, dia telah menembakkan semua 18 anak panah, namun dia mengeluarkan perasaan dingin seperti hujan anak panah. Tidak ada umpan meriam yang luput. Mereka ditembak jatuh seperti orang-orangan sawah dengan darah di seluruh tanah. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Menghadapi situasi yang menyedihkan seperti itu, kakak tertua itu tidak marah, tetapi tertawa dan berkata, "Hebat. Orang tua, mengapa kamu tidak memberikan ini kepadaku juga? Aku kehilangan begitu banyak saudara, jika kamu tidak memberikan keterampilanmu kepadaku, apakah kamu percaya bahwa yang lain akan memakanmu hidup-hidup?" Pembunuh tua itu menendang tabung panah yang kosong ke samping, dia menatap dingin ke arah kerumunan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Anak panah itu melesat keluar dari dadanya, tetapi ketika menembus daging, itu tidak ringan, dan langsung menjatuhkan Meng Kang. Meng Kang menekan tangannya ke dadanya dan berbaring tak bergerak di tanah. Dia sangat terkejut melihat bagaimana tuannya melakukannya. Ini karena anak panah di tangannya tidak memiliki anak panah. Namun, bajingan malang di sampingnya semuanya telah mati. Tatapan tuannya tajam saat dia melihat Meng Kang bercampur dengan umpan meriam. Pada saat yang sama dia melepaskan hujan anak panah, dia memutar salah satu mata panah dan menembakkannya ke arahnya. Kecepatan tangan ini hanya bisa digambarkan sebagai dewa. Meng Kang menahan napas, dan menunggu kesempatan terbaik untuk bergerak. Dia tidak akan membiarkan dirinya menyia-nyiakan kesempatan yang begitu bagus. Sialan ke orang tua, waktu permainan sudah habis. Biarkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Bahkan jika kau ingin mati di tanganku, kau tidak bisa, kata kakak tertua itu sambil melangkah maju untuk menghadapi pembunuh tua itu secara langsung. Pemimpin persekutuan pemburu beruang terbang itu akhirnya memutuskan untuk bertindak sendiri. Dengan setiap langkah yang diambil kakak tertua itu, aura di tubuhnya semakin kuat. Setelah mengambil 9 langkah berturut-turut, aura di tubuhnya meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Pria raksasa ini mengenakan baju besi, seperti dewa perang dari zaman kuno. Hanya dengan mendekat, dia sudah memiliki niat membunuh yang menakjubkan. Semua orang yang hadir terkejut oleh ledakan aura kakak tertua itu yang tiba-tiba. Ini karena kekuatan yang dilepaskannya saat ini terlalu kuat. Itu jauh di luar pemahaman bawahannya. Ya Tuhan, ini tidak mungkin. Bukankah kakak tertua itu berada di tahap tengah tingkat kekuatan spiritual? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bawaan, dia pasti telah memasuki alam Xiantian. Terlalu mengerikan. Kota Tusiong telah menjadi ahli alam Xiantian tanpa ada yang menyadarinya. Benar sekali, dia tidak takut dengan bubuk racun dan dapat bernapas dengan bebas. Hanya seorang master Xiantian dengan pengetahuan tentang pernapasan yang bisa melakukan hal seperti itu. Para pemburu mulai berteriak, wajah mereka penuh dengan rasa iri dan benci.
Mungkin di Istana Bulan Kejelasan atas, alam bawaan hanya setingkat dengan petugas pedang. Namun, di hutan penjara hitam yang miskin dan terpencil ini, di tengah-tengah semua pemburu yang pahit dan tertawa ini, itu adalah kejutan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kemampuan yang hebat. Haha, itu benar, aku sudah memasuki alam Xiantian. Seseorang bisa menjadi jenderal di Istana Tombak Besar. Orang tua, apalagi yang harus kau katakan? Serahkan teknik kultivasimu dengan patuh, atau aku akan membuatmu memohon kematian, orang tua. Meng Kang berjongkok di tanah, dan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tenggelam dalam air es, karena tekanan yang diberikan oleh kakak tertua itu kepadanya terlalu kuat. Sekarang, Meng Kang akhirnya tahu seberapa kuat petugas pedang bulan cerah yang membunuh semua orang di Mengyuan. Dia juga berada di alam bawaan, jadi dia mungkin lebih kuat dari kakak tertua itu. Ini karena dia memiliki warisan Istana Bulan Kejelasan atas dari sekte nomor 1 di dunia. Ini juga mengapa kakak tertua itu tidak ragu untuk mengganggunya sampai mati dan mengorbankan begitu banyak bawahannya untuk mendapatkan teknik pembunuh tua itu. Orang tua, tidak ada gunanya bahkan jika kamu bunuh diri sekarang. Apakah kamu tahu mengapa aku membiarkan begitu banyak orang mati di tanganmu? Dengan energi darah dan kebencian dari jiwamu, bahkan jika kamu bunuh diri sekarang, jiwamu tidak akan bisa hilang. Aku kebetulan tahu sedikit tentang teknik pemurnian jiwa, jadi jangan khawatir. Kamu hanya perlu menghabiskan sedikit waktu lagi, teknik kultivasimu pasti akan menjadi milikku. Hahaha, kakak tertua itu memiliki ekspresi gila di wajahnya karena dia pikir dia telah sepenuhnya memahami situasinya. Orang ini benar-benar makhluk jahat. Dia tidak hanya telah memasuki alam Xiantian, dia juga ahli dalam teknik jahat dan sangat sulit untuk dihadapi. Ekspresi pembunuh tua itu juga berangsur-angsur menjadi serius. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia berdiri dan perlahan menarik pedangnya. Orang tua, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Ketika kakak tertua itu melihat pembunuh tua itu menghunus pedangnya, dia tertawa terbahak-bahak. Pembunuh tua itu berkata dengan arogan, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, ada seseorang yang bisa. Tunggu saja, dalam waktu kurang dari 3 tahun, muridku pasti akan datang untuk mengambil nyawa anjingmu. Kakak tertua itu berkata sambil menggunakan jari kakinya untuk mengambil mayat di tanah. Dia meraih kedua tangan dan kakinya dan menariknya dengan kuat, mencabik-cabik umpan meriam yang tidak beruntung dari asosiasi beruang terbang menjadi 2 bagian. Apakah kamu ingin mengubah cara bermainmu? Mencabik-cabik murid kesayanganmu menjadi 2. Membantu guru dan muridmu bersatu kembali. Haha, kurasa kita bisa. Saat kakak tertua itu semakin dekat, dia terus menggunakan kata-kata dan tindakannya untuk merangsang emosi pembunuh tua itu. Dia sangat jelas bahwa untuk menghadapi makhluk tua ini, dia harus dengan tegas menangkap apa yang paling dia pedulikan. Lihat baik-baik, gerakan ini disebut pembunuhan darah terbakar. Itu adalah teknik misterius yang paling cocok di sekte kita untuk mengalahkan orang yang lebih kuat dengan kekuatan yang lebih lemah. Membakar darahku, dan meledak seketika. Mengatakan itu, tubuh pembunuh tua itu melepaskan keinginan untuk terbang ke langit, darah di tubuhnya mulai mendidih, dan mulai melonjak tanpa henti. Hua, tabrakan, brak, para pemburu di sekitar tiba-tiba mendengar suara sungai besar yang mengalir. Awalnya seperti aliran kecil yang mengalir deras ke depan, lalu seperti sungai besar yang mengalir deras ke depan, dan akhirnya berubah menjadi sungai besar yang mengalir ke timur. Suara ini membuat darah semua orang mendidih karena marah. Baru pada saat terakhir para pemburu menyadari bahwa sumber suara ini adalah lelaki tua itu. Mungkinkah ini suara darah yang mengalir melalui pembuluh darahnya? Bagaimana bisa ada keributan sebesar itu? Saat itu, sikap pembunuh tua itu sangat perkasa, dan dengan kekuatan keberanian darah, dia menebas. Serangan pedang ini telah memotong udara, dan benar-benar menciptakan lapisan riak di udara. Kecepatan pedang itu cepat, dan kekuatan di baliknya tidak terbayangkan. Kakak tertua itu juga terkejut. Lelaki tua ini paling-paling hanya memiliki Maleolus, dan dia tua dan lemah, namun dia benar-benar dapat melepaskan tebasan yang begitu kuat dan mengejutkan. Tanpa sempat berpikir, kakak tertua itu menyilangkan lengannya, dan bagian tengah lengannya yang bersilang melepaskan bola cahaya yang menyilaukan, menghalangi cahaya bilah pedang yang datang. Ada perbedaan 2 alam di antara keduanya. Kekuatan penuh seorang ahli alam Xiantian tidak bisa diremehkan. Masuk akal juga bagi mereka untuk menghalangi serangan bilah pedang ini. Berdecit,
Berdengung, Zizi, pembunuh tua itu menekan dengan sekuat tenaga, menyebabkan tubuh besar kakak tertua itu terlempar mundur. Kekuatan bilah pedang itu begitu kuat sehingga bahkan sepatu bot tempur kakak tertua itu tidak dapat menahannya dan meledak. Kaki telanjang kakak tertua itu menginjak tanah, menyebabkan gesekan hebat antara kakinya dan tanah. Suara yang sangat tidak menyenangkan terdengar, disertai dengan bau terbakar. Kekuatan ledakan dari bilah pedang itu pernah membuat kakak tertua itu merasa sangat tidak nyaman, tetapi dengan cepat melemah. Ini karena kekuatan besar sedang ditransfer ke tubuhnya dari tanah di bawah kakinya, membantunya mengimbangi kekuatan bilah pedang itu. Wajah kakak tertua itu menampakkan senyum sinis, dan tertawa 2 kali, "Kakek tua sialan, sudah kubilang, kau bukan lawanku. Kau bahkan tidak bisa menembus armorku, dan kau masih ingin membunuhku. Namun, jurusmu ini cukup bagus. Aku harus mempelajarinya. Haha, beristirahatlah dengan tenang." Dengan mengatakan itu, kakak tertua itu mengayunkan kedua lengannya, dan dengan suara ding, dia mematahkan bilah panjang pembunuh tua itu menjadi 2. Kemudian, kakak tertua itu bersujud dengan lutut kirinya, menghantam perut bagian bawah pembunuh tua itu. Dengan keras, kekuatan yang tak tertandingi memasuki tubuhnya dari perut bagian bawahnya. Bahkan seseorang sekuat pembunuh tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Jadi ternyata kakak tertua itu telah menanamkan armor di daging dan darah lengannya. Penampilan luarnya sama dengan warna kulitnya, tidak mungkin untuk melihatnya tanpa memotongnya. Tulang lututnya juga telah diperkuat, membuatnya sekeras baja. Orang normal tidak akan mampu menahan serangan lutut ini. Apa-apaan ini? Pembunuhan darah terbakar. Hanya sebatas ini, biarkan aku memberitahumu, selama aku berdiri di tanah, aku tak terkalahkan. Pada akhirnya, tingkat kultivasi lelaki tua itu masih terlalu rendah. Jika kamu memiliki tingkat kekuatan spiritual, maka orang yang mati tadi adalah aku. Sial, orang tua ini sangat takut, kata kakak tertua itu dengan marah. Benarkah, penghalang bawaanmu sebenarnya ada di bawah kakimu? Petik 2. Pembunuh tua itu berkata dengan suara tidak jelas. Persetan denganmu, kau tahu terlalu banyak. Dengan tatapan menyeramkan, kakak tertua itu mengangkat pembunuh tua itu dan menamparkan kepalanya. Dia ingin menggunakan energi darah dan kebencian di tempat ini untuk mengeluarkan jiwanya dari kepala lelaki tua itu dan menginterogasinya. Namun, tepat ketika lawan mengira dia telah memenangkan kemenangan besar dan merasa bangga pada dirinya sendiri, mata Meng Kang menyipit, dan dalam benaknya, dia dengan cepat mengingat adegan kelinci mekar yang meledakkan darah dan bertarung dengan elang punggung besi, serta adegan ketika gurunya membakar darahnya dengan satu serangan. Kedua rangkaian gambar ini terus-menerus bergabung bersama dalam pikiran Meng Kang, akhirnya bergabung menjadi niat yang kuat. Aku ingin membakar darahku. Aku ingin membakar darahku. Serangan darah yang membakar. Hua, tabrakan, asteris, tabrakan, asteris, boom. Sebelum dia bisa bereaksi, kakinya tiba-tiba menjadi ringan, dan raksasa setinggi 8 kaki itu terlempar ke udara oleh kekuatan yang sangat besar. Dari tumpukan mayat, sejumlah besar cahaya darah tiba-tiba mekar. Cahaya darah ini begitu pekat sehingga membuat orang merasa terintimidasi. Seolah-olah makhluk mengerikan telah turun ke dunia. Seluruh tubuh Meng Kang diwarnai merah darah, kulitnya ditutupi lapisan film darah dan dia telah berubah menjadi orang merah. Penampilannya yang aneh ini persis sama dengan yang dia lihat sehari sebelumnya. Dorongan darah yang membara, Meng Kang merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak, kekuatan di pembuluh darahnya melonjak seperti serigala, dia tidak ingin memuntahkannya, tetapi sebaliknya, dia mengumpulkan kekuatannya dan menebas beberapa kali ke arah musuh besar di udara. Adegan ini sangat mirip dengan adegan di mana kelinci menginjak elang, kecuali bilah darah yang dilepaskan Meng Kang lebih besar, lebih cepat, dan lebih kuat. Garis-garis cahaya darah melesat di langit dan mengalir deras ke awan. Dalam satu tarikan napas, mereka mengiris kakak tertua itu menjadi beberapa bagian. Setelah pembuluh darah di tubuhnya terbakar terus-menerus, Meng Kang merasakan kekuatan yang kejam membanjiri seluruh tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak. Rasa sakit itu membuat daging dan darahnya terkoyak, tulang-tulangnya berderit, dan pikiran-pikiran gila yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Para pemburu benar-benar terkejut. Kakak tertua itu, sebagai seorang ranker bawaan dan yang mengenakan baju besi-besi hitam, benar-benar dipotong menjadi 2 oleh monster seperti manusia darah ini. Semua orang di antara penonton yang melihat adegan ini terdiam total. Sebagian besar orang bahkan tidak dapat bereaksi tepat waktu.
Monster, monster. Dari kerumunan terdengar teriakan yang menyayat hati. Iblis mayat, itu pasti iblis mayat. Semuanya, lari. Beberapa orang langsung mengaku telah bertemu iblis mayat dan berlarian seperti orang gila. Sosok yang berlumuran darah itu tiba-tiba muncul dari tumpukan mayat, dengan satu tebasan dia membunuh kakak tertua Tu yang jahat. Kekuatannya seperti itu, kalau bukan iblis mayat, apalagi itu. Sial, jangan panik, kakak tertua Tu sudah mati, dia pasti punya sesuatu yang bagus. Petik 2, lumayan, kekayaan datang dari bahaya. Ayo kita habis-habisan. Petik 2. Ada juga beberapa pemburu ambisius yang ingin mengambil kesempatan untuk memancing lebih dari yang bisa mereka kunyah. Wis, wis. Dua anak panah menembus udara dan melesat ke arah Meng Kang dan pembunuh tua di belakangnya pada saat yang sama. Pemanah berpakaian hijaulah yang melepaskan anak panah itu. Matanya tajam dan dia benar-benar ingin mencobanya. Jika dua anak panah berhasil, maka dalam kekacauan itu, semua yang ada di dalam kakak tertua Tu akan diterima begitu saja. Jika itu tidak berguna, maka setidaknya dia merasa bahwa dia bisa melarikan diri. Meng Kang tanpa sadar membuka matanya, dan mengambil anak panah yang ditembakkan di belakangnya ke tangannya. Anak panah lainnya telah mengenai dada Meng Kang, tetapi terhalang oleh lapisan darah di tubuhnya. Kedua anak panah ini menyulut kemarahan Meng Kang, dia tidak memikirkan apapun, dan mengandalkan permusuhan di dadanya, dalam 2 kilatan, dia menyerbu ke kerumunan. Ini adalah awan pengendali angin. Pembunuh tua itu sangat terkejut sehingga bola matanya hampir keluar ketika dia melihat muridnya terbang keluar. Hal ini dikarenakan gerakan kedua kilatan itu terlalu cepat. Bahkan lebih cepat dari seekor kelinci yang sedang membakar darah. Terlebih lagi, kilatan itu begitu dalam sehingga dapat bergerak tanpa sedikit pun mengeluarkan tenaga pada seorang murid penerus. Meng Kang menyerbu ke arah kelompok pemburu itu. Dia bagaikan seekor harimau di tengah kawanan domba, tak terhentikan dan tak terhentikan, dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dia mengayunkan pedangnya dan memotong pemanah hijau itu, bersama dengan pria itu, menjadi 2 bagian. Kemudian, dia menginjak keras punggung si pemanah cibiran, menyebabkannya memuntahkan darah dan kehilangan kesadaran. Bang! Serangan di punggungnya ternyata adalah si pendekar yang memukul Meng Kang dengan keras menggunakan perisainya. Dengan perlindungan lapisan darah di luar dan otot serta tulang terlatih Wan Zhongshan di dalam, serangan ini hanya sedikit mengguncang Meng Kang, tetapi dia bahkan tidak mengalami cedera akibat gelombang kejut. Meng Kang mencengkeram tenggorokan si pendekar pendek itu dan mengangkatnya. Mata pihak lain menunjukkan ekspresi ketakutan yang tak tertandingi, keinginan yang tidak salah lagi untuk bertahan hidup. Meng Kang mengangkat tangannya dan melempar si pendekar itu keluar. Dia tahu bahwa pihak lain itu tidak terlalu buruk dan setidaknya bersedia menyelamatkan nyawa si pendekar meskipun kultivasi seni bela diri Meng Kang tidak tinggi, kakinya masih bergerak cepat dan akurat, dan di bawah perlindungan lapisan darah dan perlindungan ganda Wan Zhongshan, bilah dan pedangnya sulit untuk dilukai, dan kekuatan batinnya juga sulit untuk dilukai. Setelah mengejarnya sejauh 3 mil hingga tidak ada lagi pemburu asosiasi beruang terbang yang berdiri di depannya, Meng Kang akhirnya rileks. Alasan mengapa dia begitu kejam tadi bukanlah karena dia haus darah, tetapi karena dia tidak tahu berapa lama dia bisa mempertahankan keadaan yang meledak-ledak ini. Jika dia tidak membunuh semua pemburu ini dalam satu napas, dia takut dia tidak akan bisa membunuh mereka semua. Saat itu, akan tiba saatnya dia dan gurunya akan sangat sial. Kicauan, kicauan, Gou Qixiao. Beberapa kicauan burung yang renyah datang dari samping telinganya, sedikit menjernihkan pikiran Meng Kang. Dia memutuskan untuk melompat ke sungai terdekat dan membiarkan air sungai membersihkan darah di tubuhnya. Setelah membersihkan noda darah di tubuhnya, Meng Kang merangkak naik dan kembali ke pohon besar. Pembunuh tua itu masih duduk di depan rumah pohon, si jenggot gemuk muncul entah dari mana, dan sedang memindahkan mayat-mayat pemburu yang sudah mati ke sisi jalan satu persatu di depan para pekerja bebas. Meng Kang melihat bahwa dia telah sepenuhnya terbangun, dan ketika dia melihat mayat-mayat di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa khawatir. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Meng Kang bertanya dengan agak bersalah. Pembunuh tua itu menggelengkan kepalanya, matanya menatap lurus ke arah muridnya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya, pembunuh tua itu menghela nafas dan berkata, awalnya aku ingin kamu berpura-pura mati dan bersembunyi. Di masa depan, kamu akan membalas dendam untukku. Ini adalah takdir. Meng Kang sedikit malu,
menggosok kedua tangannya, dan berkata, aku sedang terburu-buru, dan aku melakukannya. Guru, aku mempelajari bab ketiga, Burning Blood Rush. Ketika dia menyebutkan Burning Blood Tone, mata pembunuh tua itu langsung menjadi tajam, dan menatap Meng Kang dengan makna yang dalam. Kau tidak menggunakan jurus darah terbakar dari 8 batu teknik menusuk, murah hati. Mungkin ada yang salah dengan garis keturunanmu. Pembunuh tua itu tampak mempertimbangkan bagaimana cara mengungkapkan pendapatnya. Meng Kang mengangkat bahu dan tertawa tanpa peduli, aku tahu. Meridianku tidak berfungsi, aku hanya sampah dalam seni bela diri. Tubuh pembunuh tua itu bergetar, dia menatap tumpukan mayat di belakang Meng Kang dengan senyum pahit, dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar, kau sama sekali bukan sampah. Aku menduga bahwa garis keturunan yang tersembunyi di tubuhmu memiliki tingkat yang sangat tinggi, itulah sebabnya meridian Anda tersumbat sebelum darah Anda terstimulasi. Ah, kau juga sudah membunuh banyak orang, bukan? Jawaban Meng Kang terdengar agak lemah. Harus kukatakan, garis keturunan tersembunyi di tubuhmu adalah salah satu garis keturunan paling ganas dan kuat yang pernah kulihat dalam hidupku. Seni bela diri Middle Earth dibagi menjadi 9 tahap, setiap tahap dibagi menjadi tahap atas, tengah, dan bawah. 5 tahap pertama adalah puncak seni bela diri sekuler, sedangkan 4 tahap terakhir adalah alam bela diri suci. Tetapi yang tidak diketahui dunia adalah bahwa dari tingkat kelima alam rahasia ilahi hingga alam Sein, seseorang harus bergantung pada garis keturunan mereka untuk menerobos. Sangat mungkin kau memiliki garis keturunan seperti itu. Jika kau mendapat kesempatan di masa depan, kau perlu menjelajahi masa lalumu. Sekarang aku merasa bahwa Meng Dafu kemungkinan besar bukan ayah kandungmu. Guru, tidak bisakah kau membicarakan ini? Aku merindukannya. Petik 2. Meng Kang berkata dengan acuh tak acuh, ekspresinya seperti biasa. Ketika dia masih sangat muda, dia sebenarnya sudah tahu bahwa Meng Dafu mungkin bukan ayahnya sendiri. Tetapi Meng Dafu telah memperlakukan putranya dengan baik, jadi Meng Kang bersedia memperlakukannya seperti ayahnya sendiri. Saat dia memikirkan Meng Dafu, hati pemuda itu sekali lagi terasa sedikit sakit. Bagus, mari kita bicara tentang seni bela diri. Songer, meskipun kamu masih perawan, tetapi kekuatan tempurmu hampir sama dengan seorang Master Xiantian. Kamu telah menggunakan garis keturunan tersembunyimu untuk mempromosikan teknik kultivasi, serangan darah terbakar, dan ledakan mematikan seketika itu sangat mencengangkan. Itu bahkan dapat membunuh seorang Master Xiantian. Tetapi kamu tetap harus berhati-hati. Itu karena energi internalmu terlalu lemah, dan kamu harus sepenuhnya bergantung pada kekuatan garis keturunanmu untuk memicu ledakan darah terbakar. Itu sangat berbahaya, dan ada kemungkinan serangan balik kapan saja. Berterima kasih kepada pembunuh tua itu atas kata-katanya yang sungguh-sungguh dan tulus, karena dia tahu bahwa gurunya benar-benar peduli padanya. Guru, aku mengerti. Kecuali benar-benar diperlukan, aku tidak akan menggunakan kekuatan ini dengan mudah. Jawab Meng Kang. Bahkan jika Meng Kang berpikiran terbuka dan berpikiran terbuka, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal bahwa dia telah pulih dari kehilangan kekuatan yang begitu kuat. Songer, aku mendengar bahwa setelah kebangkitan garis keturunanmu, meridianmu akan meluas. Coba rasakan apakah penyumbatan di meridianmu telah membaik. Kata-kata pembunuh tua itu membangunkan si pemimpi, jadi Meng Kang segera mencoba mengedarkan kekuatan batinnya. Boom! Tubuh Meng Kang seperti tornado, kecepatan kibawaannya sebenarnya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, menyebabkan dia menjadi sangat bingung, bahkan butiran keringat mulai muncul di dahinya. Kaca, asteris, kaca, asteris. Satu-satunya suara yang terdengar adalah tulang Meng Kang yang retak, ki dan darah di tubuhnya mengalir lancar, dan bahkan pinggangnya sedikit tegak. Darah dan ki di tubuhnya bergejolak, ki sejatinya melonjak tanpa henti. Meng Kang masuk ke posisi bertarung, dengan pinggangnya terbenam ke tanah, dia tanpa sadar melontarkan pukulan. Bang! Sinar energi tinju merobek udara, dan membajak lipatan dalam ke rumput di depan Meng Kang. Hebat! Tinjumu benar-benar memiliki kekuatan setengah langkah ke dalam roh yang menyegarkan. Meridianmu telah dipulihkan. Petik 2. Melihat Meng Kang dapat dengan mudah melepaskan kekuatan batinnya, pembunuh tua itu begitu gembira hingga suaranya pun bergetar. Meng Kang mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, melapor kepada guru, aku sudah sedikit pulih, tetapi aku belum pulih sepenuhnya. Ya, setelah kebangkitan garis keturunan, meridian tidak akan dapat berkembang dalam semalam.
Itu akan memakan waktu, setidaknya 3 bulan, atau paling lama 3 hingga 5 tahun. Bagaimanapun, kamu tidak akan menjadi meridian yang terbuang sia-sia lagi. Aneh, mengapa tidak ada yang memikirkan metode ini sebelumnya? Oh benar, aku punya hadiah besar untukmu. Sekarang meridianmu akan segera diperbaiki, hadiah ini paling cocok untukmu. Berikutnya, dengan mengatakan itu, pembunuh tua itu melemparkan tas kecil ke Meng Kang. Meng Kang membukanya dan menemukan permata kuning seukuran telur angsa. Itu hanya setengah dari ukuran aslinya. Terlahir dalam keluarga kaya, Meng Kang tidak kekurangan apresiasi dasar untuk harta karun dan sejenisnya. Di matanya, permata ini bukan permata berharga biasa, tetapi setelah melihatnya lebih dekat, pola pada batu itu memberikan perasaan yang rumit dan mendalam. Semakin Meng Kang melihat permata ini, semakin dia merasa itu mendalam dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan ini. Haha, wah, kita telah menjadi kaya kali ini. Ini adalah batu kuning misterius, juga dikenal sebagai jantung bumi. Meskipun itu hanya sebuah fragmen, nilainya tak terukur. Pembunuh tua itu terbatuk kering dan tertawa. Setelah itu, pembunuh tua itu menunjuk ke arah kakak tertuatu yang telah terpotong-potong, dan berkata, orang bodoh ini tidak mengenali harta karun itu. Dia menggantungkan batu kuning tua ini di lehernya, dan menggunakan ki mendalamnya untuk meningkatkan kultivasinya, sehingga dia mampu mencapai alam bawaan. Satu-satunya alasan dia mampu menerima dorongan darah terbakar milik orang tua ini adalah karena dia meminjam kekuatan permata ini. Pegang permata ini di bawah kakimu di titik Yongkuan. Mari kita lihat apa efeknya, perintah pembunuh tua itu. Meng Kang menurut dan dengan lembut menekan batu kuning tua itu ke titik akupuntur Yongkuan di telapak kaki kirinya. Hal yang mengejutkan terjadi, permata ini ternyata hidup. Di bawah bimbingan ki sejati dalam tubuhnya, perlahan-lahan batu itu memasuki telapak kaki Meng Kang sedikit demi sedikit, menyatu dengan lengkungan kakinya, seolah-olah dimakan oleh kakinya. Apa-apaan ini? Meng Kang terkejut, meskipun dia tahu bahwa gurunya tidak akan menyakitinya, dia masih tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat Meng Kang menancapkan permata itu ke telapak kakinya, pembunuh tua itu memperlihatkan senyum senang. Songer, keberuntunganmu sungguh bagus. Dengan batu basalt yang dapat terhubung dengan kekuatan bumi kapan saja, ditambah dengan kekuatan garis keturunanmu sendiri, lelaki tua ini yakin bahwa kau akan menjadi pembunuh paling legendaris di dunia. Sekarang keinginanku telah terpenuhi, bahkan jika aku harus mati tanpa dapat mengguncang kalian semua. Mendengar keinginan mati dalam kata-kata gurunya, Meng Kang terkejut, dan segera menjawab, Guru. Aku masih memiliki banyak hal yang tidak ku mengerti. Kau masih harus mengajariku untuk waktu yang sangat lama. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Murid akan membuat kehidupanmu selanjutnya bahagia. Hehe, baguslah kau punya hati. Muridku tersayang, karena guru telah mengajarimu jalan seorang pembunuh, tentu saja aku tidak akan membiarkan diriku menjadi kelemahanmu. Ingatlah ini, bagimu, jalan para pembunuh, kamu baru saja memulai, kamu baru mempelajari 3 bab pertama dari, dan kemudian akan ada drakonis yang lebih kuat, Yellow Springs Bot, Beast God Transformation, All Living Beings, dan Hong Cauldron. Begitu kamu menguasainya suatu hari nanti, kamu akan pergi ke Union of Assassins untuk membantuku, dan memberitahu mereka betapa hebatnya muridku. Haha, ketika Meng Kang mendengar nada tawa pembunuh tua yang sedih, dia memutuskan bahwa dia pasti akan melakukan perjalanan ke Union of Assassins di masa depan untuk memenuhi keinginan lama gurunya. Juga, ambil sertifikat kartu kristal dari Bang Shaozong. Kamu seharusnya bisa menggunakannya dalam perjalanan ke sini. Pembunuh tua itu melemparkan sertifikat kristal. Sertifikat kristal ini juga ditemukan pada mayat kakak tertuatu. Di dalamnya, berisi kekayaan yang telah dikumpulkan oleh asosiasi beruang terbang selama bertahun-tahun. Selama seseorang memegang sertifikat kristal ini, mereka dapat pergi ke berbagai bank besar di dunia tengah untuk menebusnya. Saat Meng Kang memegang kartu bukti-bukti kristal ini, hatinya sedikit gelisah. Guru, apa maksudmu? Pembunuh tua itu tertawa dan berkata, dasar bocah bodoh, apa yang kau pikirkan? Aku tidak akan mati secepat itu. Sekarang aku sudah kehilangan lengan dan melukai laut kiku, aku tidak punya ilmu bela diri lagi dan terlalu berbahaya untuk tetap berada di sisimu. Lebih baik mencari kota kecil yang tenang untuk beristirahat dulu. Kita, guru dan murid, telah bergandengan tangan untuk menghancurkan asosiasi beruang terbang.
Pasti akan ada lebih banyak pemburu dan bahkan ahli sejati yang akan bergegas begitu mereka mendengar berita itu. Kita seharusnya tidak tinggal lama di sini. Guru akan memberimu satu ujian terakhir, teruslah masuk lebih dalam ke hutan penjara hitam dan kembangkan drakonis keempat selama 1 tahun. Petik 2. Tahun ini, kau harus bertahan hidup di hutan penjara hitam dan belajar cara membedakan aura, serangan diam-diam, dan bersembunyi. Bisakah kau melakukannya? Pembunuh tua itu menjawab dengan tegas. Meng Kang menganggukkan kepalanya dengan kuat. Demi balas dendam, demi kekuasaan, dia harus melakukannya. Bagus sekali. Setahun dari sekarang, jika kau masih hidup, kau kembali ke sini dan aku akan meninggalkan pesan. Songer, mari kita berpisah di sini. Hutan penjara hitam saat ini jelas jauh lebih ramai daripada tahun lalu, terutama para pemburu di luar hutan, yang tidak berkurang. Jumlahnya sebenarnya 2 hingga 3 kali lebih banyak daripada tahun lalu. Alasannya sederhana, karena Sekte Tombak Besar dan suku Goblin Gunung Diagonal terus-menerus berselisih di perbatasan, dan karena kedua ras itu berada di ambang perang, harga perlengkapan perang telah meroket. Sebagai sumber produksi penting bagi hutan penjara hitam, secara alami hutan ini menjadi sangat populer. Saat para pemburu manusia terus bergerak lebih dalam, perbatasan hutan penjara hitam terus bergerak maju. Banyak tempat yang awalnya sepi kini dipenuhi orang. Namun, hanya sejumlah kecil ahli manusia yang mampu memasuki kedalaman sebenarnya dari hutan penjara hitam. Ini karena ada banyak binatang iblis dan binatang buas yang kuat yang tinggal di sana, yang tidak dapat dibandingkan dengan binatang buas yang hidup di wilayah luar hutan. Hei, tahukah kamu, asosiasi pemburu beruang terbang paling populer tahun lalu terletak di daerah ini. Kemudian, mereka mendengar bahwa mereka telah memancing binatang ajaib yang kuat dan dimusnahkan dalam sehari. Ratusan orang tewas. Seorang pemburu muda kurus menunjuk ke rumah pohon besar dan memperkenalkan diri sambil tersenyum. 4 pemburu lainnya, 3 pria dan 1 wanita mengikuti pemburu muda kurus itu. Kelima dari mereka cukup muda dan tampak seperti berusia 20-an. Pemburu wanita di tengah baru berusia 16 atau 17 tahun. Pohon itu sangat aneh. Apakah ada yang pernah tinggal di sana sebelumnya? Wanita itu berbicara dengan nada yang menawan. Meskipun dia mengenakan pakaian pemburu baru dan membawa busur di punggungnya, dia masih tampak seperti nona muda yang cantik. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun keganasan pemburu dan darah besi di tubuhnya. Meskipun keempat anak laki-laki lainnya juga berada di alam Maleolus, mereka semua seperti tuan muda kota. Karena mereka semua berada di alam yang sama, kemampuan tempur mereka yang sebenarnya akan sangat berkurang. Rumah pohon ini adalah tempat para pemburu untuk berpijak. Ketika banyak pemburu datang ke sini, jika mereka lelah dan lapar, mereka akan pergi ke rumah pohon untuk beristirahat dan makan. Ketika mereka pergi, mereka juga akan meninggalkan makanan di rumah. Orang yang berbicara adalah yang tertua dari kelima orang itu. Melihat wajahnya, dia tampak telah melalui beberapa cobaan dan kesulitan, jadi dia lebih mengerti daripada remaja lainnya. Ahaha, itu sangat istimewa, aku ingin melihatnya. Mata wanita pemburu muda yang menawan itu berbinar saat dia berteriak. Tiba-tiba, wanita pemburu itu berteriak lagi. Wah, lihat, betapa lucunya kelinci itu. Sangat lucu, aku menginginkannya, aku ingin menangkapnya. Ternyata seekor kelinci seputih salju berjongkok di samping akar pohon yang menonjol di pohon besar itu. Mata merahnya terbuka lebar saat ia mengerjap ke arah mereka. Salah satu pemuda berpakaian putih, yang sangat ingin memamerkan keahliannya di depan gadis muda itu, melemparkan dirinya ke arahnya. Bok, pemuda berpakaian putih itu langsung jatuh ke tanah dan jatuh tertelungkup ke lumpur. Kelinci aneh itu tiba-tiba muncul di pintu masuk rumah pohon. Kelima pemain itu tidak melihat bagaimana kelinci itu menghindari serangan itu. Seolah-olah ia telah berteleportasi. Itu terlalu cepat. Itu tidak benar. Kecepatan kelinci ini begitu cepat hingga hampir seperti iblis. Tanpa ragu-ragu, remaja yang lebih tua itu memasang anak panah dengan busurnya dan melesatkannya ke arah kelinci putih besar di pintu masuk rumah pohon. Meskipun tidak ada lagi binatang buas yang kuat di daerah ini, bagaimanapun juga, ini adalah hutan penjara. Hitam, ia tidak berani ceroboh, dan segera menggunakan kekuatan penuhnya saat ia menyerang. Weng, asteris, anak panah itu tertancap di pohon, tetapi bulu ekor burung itu masih bergetar. Kelinci itu menghilang lagi, dan anak panah itu tidak mengenai sasaran. Lihat,
Anak panah itu ada di pohon. Apa-apaan, seekor kelinci bisa memanjat pohon. Anak-anak muda itu semua mulai berteriak kaget. Tiba-tiba, kelinci gila itu menghilang lagi. Kali ini muncul di puncak pohon. Tak lama kemudian, kelinci itu menghilang lagi dan muncul kembali, terus-menerus mengubah posisinya, membuat semua orang yang melihatnya terpesona. Saudara King Feng, apa yang kelinci ini coba lakukan? Pemanah wanita itu bertanya dengan nada ringan. Pemuda yang dia panggil saudara King Feng juga mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah harus terus memegang busur di tangannya atau meletakkannya. Kelinci di depannya terlalu aneh. Begitu, pasti dia mencoba mengekspresikan semacam kegembiraan. Yang paling cerdas dari kelima orang itu, seorang remaja berwajah bulat, tiba-tiba berkata. Kelima orang itu tampak semakin mirip. Kelinci aneh ini bergerak dengan kecepatan tinggi yang tidak dapat mereka pahami. Mungkin dia hanya mengekspresikan kegembiraannya. Tiba-tiba, kelinci itu menghilang dari pohon. Detik berikutnya, seseorang tiba-tiba muncul di pintu masuk kediaman pohon besar. Dia adalah seorang pemuda yang terbungkus kulit binatang. Wajahnya tampan dan bersih, matanya jernih dan bening, seperti aliran sungai yang mengalir di sungai pegunungan. Sangat menyegarkan sehingga tak terlupakan. Adapun kelinci yang sangat aneh itu, ia benar-benar melompat ke lengan pemuda misterius itu. Ia bahkan menggunakan kepala kelincinya yang besar dan berbulu untuk menyodok bahunya, tampak menggemaskan dan konyol. Pemuda ini muncul tanpa peringatan, seolah-olah dia seharusnya berada di pintu ini, jadi dia datang. Kelima pemburu itu menatap kosong ke arah pria dan kelinci itu. Mereka merasa bahwa pemandangan di depan mereka agak aneh. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Pada akhirnya, sang kakak King Feng adalah yang pertama bereaksi. Dia menangkupkan tangannya ke arah remaja itu dan bertanya, "Kami dari Blue Moon Hunter Guild, bolehkah aku bertanya siapa kamu?" Pemuda berpakaian bulu itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar sepatah kata pun dan hanya menatap lembut ke arah kelinci di bahunya. Dia berkata sambil tersenyum, "Sudah setahun penuh. Kamu tidak mati, dan kamu telah tumbuh begitu banyak." Kelinci itu mengulurkan kaki depannya dan memberi hormat. Dia benar-benar merasa cukup bangga dengan gerakan kecilnya. Kelinci ini bukan kelinci liar biasa. Itu adalah kelinci layu yang menemani Meng Kang untuk berlatih awan pengendali angin setahun yang lalu. Awalnya, kelinci ini hanya memiliki umur 1 tahun, dan baru berusia 1 tahun ketika mati. Mungkin efek dari Beast Blood Elixir milik pembunuh tua itu menyebabkannya berubah menjadi seekor kelinci yang bisa lolos dari takdir. Kelinci ilahi itu memiliki roh, jadi wajar saja jika dia sangat bersahabat dengan Meng Kang. Dan pemuda yang berpakaian kulit binatang ini, tentu saja adalah Meng Kang. Selama tahun ini, Meng Kang bergegas ke kedalaman hutan penjara hitam sendirian dan fokus melatih Drakonis keempat. Dia telah mengalami banyak sekali kesulitan, menyaksikan banyak sekali binatang buas yang kuat, binatang iblis, dan binatang iblis. Jika bukan karena efek penyembunyian Drakonis, Meng Kang pasti sudah mati berkali-kali. Sekarang setelah dia kembali ke rumah pohon besar, hati Meng Kang sedikit gelisah. Dia tidak tahu apakah perjanjian 1 tahunnya dengan tuannya masih berlaku. Meskipun Meng Kang yang telah mengalami banyak sekali kesulitan memiliki usia yang sama dengan beberapa pemuda di depannya, aura dari seluruh tubuhnya benar-benar berbeda dari mereka. Meskipun mereka bersenjata lengkap, mereka masih bunga di rumah kaca, rapuh dan lemah. Meskipun tangan orang ini kosong, dia memiliki sikap tenang yang tak terlukiskan dan seluruh tubuhnya memancarkan pesona yang unik. "Kamu, siapa sebenarnya kamu?" Semakin banyak yang dilihat saudara King Feng, semakin dia merasa bahwa pemuda berpakaian bulu di depannya ini memiliki latar belakang yang aneh. Selain itu, kulit binatang hitam yang dikenakannya bahkan tidak bisa membedakan jenis bulu binatang itu. Bahkan ada fluktuasi energi spiritual samar yang melonjak. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh bulu binatang ajaib tingkat tinggi. Meng Kang tidak peduli dengan para pemburu muda di depan rumah pohon, karena tahun ini, dia telah melihat terlalu banyak pemburu yang jauh lebih kuat daripada beberapa pemuda ini. Cicit, Meng Kang mendorong pintu kayu rumah pohon itu dan masuk. Bagian dalam rumah itu sangat bersih. Tampaknya ada orang-orang yang sering menginap, dan bahkan ada orang-orang yang meninggalkan beberapa butir beras. Meng Kang mengamati sekelilingnya tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa, apalagi informasi yang ditinggalkan oleh pembunuh tua itu.
Seseorang tertentu telah bertindak begitu santai dan berhasil membuat 5 orang di luar kesal. Selain sang pemburu, keempat pemburu lainnya telah menghunus pedang mereka sambil menatap rumah pohon itu. Pui, tidak pernah menerima penghinaan seperti itu dari kita. Ketika orang ini keluar, kita harus memberinya pelajaran. Benar sekali, orang ini mencoba menjadi misterius. Aku tidak berpikir bahwa dia orang yang istimewa. Semua orang, bahu-membahu, serang. Pertama tangkap dia, lalu tanyakan padanya tentang hal itu. Keempat pemburu itu mulai berbicara satu sama lain. Mereka ingin mencobanya. Kalian semua, tanyakan saja apapun yang kalian inginkan, jangan menyakiti siapapun dengan mudah. Aku tidak berpikir dia terlihat seperti orang jahat. Petik 2. Gadis pemburu muda itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Ketika dia mengatakan ini, para remaja lainnya menjadi semakin cemburu saat mereka memegang pisau di tangan mereka lebih erat. Meng Kang dengan hati-hati melihat sekeliling ruangan, tetapi tidak dapat menemukan apapun, menyebabkan dia merasa sangat menyesal. Begitu dia keluar dari pangkal pohon, dia tiba-tiba mendengar suara angin bertiup di atas kepalanya. Semburan cahaya pedang yang terang dan jernih muncul di depan matanya. Penyergapan. Meng Kang sedikit tertegun, dia segera menendang garis tengah, menyebabkan penyerang itu menjerit menyedihkan, dan jatuh ke tanah dengan keempat kakinya. Para pemburu muda lainnya melihat bahwa rekan-rekan mereka tidak beruntung sehingga mereka bergegas maju untuk membunuh mereka. Orang-orang ini semuanya adalah Maleolus kelas menengah. Meng Kang terlalu malas untuk mengambil tindakan, dengan sekejap, dia sudah berdiri di atas pohon. Gerakannya secepat hantu, sebanding dengan kelinci merah yang layu. Di mata sekelompok pemuda ini, itu hanyalah metode seperti hantu. Saudara King Feng meraung dan menarik kembali busur di tangannya, mengarahkan anak panah ke pemuda berpakaian bulu di puncak pohon. Meng Kang mengerutkan kening, matanya tiba-tiba menyala. Dengan sekilas, para pemburu di bawah pohon berteriak pada saat yang sama, dan mereka jatuh ke tanah. Ahli roh penyegar yang hebat, ampuni aku. Maaf, maaf. Mereka yang matanya tidak mengenali Gunung Tai, tolong ampuni nyawa kami. Untuk beberapa saat, mata anak-anak muda itu sangat sakit. Mereka menutupi mata mereka sambil memohon belas kasihan dengan keras. Siapa yang menyangka bahwa pemuda berburu ini ternyata adalah seorang ahli dari alam akumulasi roh. Jika mereka tahu tingkat kultivasi pihak lain, mereka tidak akan pernah berani melawannya. Seorang praktisi alam akumulasi roh sudah bisa memasukkan serangan roh mereka ke dalam keterampilan bela diri. Dengan satu tatapan, satu raungan saja sudah bisa melukai seseorang tanpa mereka sadari. Para pemburu muda ini paling-paling berada di alam Maleolus, bagaimana mungkin mereka berani menantang seorang ahli dalam tingkat kekuatan spiritual? Meng Kang berdiri di atas cabang pohon dengan ekspresi serius saat dia menatap ke kejauhan. Guru, saya sudah memasuki alam akumulasi roh, bisakah Anda melihat saya? Keempat pemburu muda itu tergeletak tak bergerak di tanah. Mata mereka perih tetapi hidup mereka lebih penting. Ketika Meng Kang kembali ke tempat lamanya, dia sedikit linglung, tetapi dia tidak tertarik untuk membunuh siapapun. Melambaikan tangannya, dia berkata, kalian boleh pergi. Berhenti menggangguku. Jika kalian memprovokasi saya lagi, bunuh mereka semua. Ketika keempat pemburu muda itu mendengar ini, mereka buru-buru bergegas melarikan diri secepat mungkin. Adik kecil ini, aku adalah putri dari pemimpin Serikat Pemburu Bulan Biru. Namaku Lan Xiaoying, bolehkah aku tahu namamu? Sang pemburu tidak pergi, tetapi mengangkat wajah kecilnya dan tersenyum pada Meng Kang. Lan Xiaoying berpikir, dengan betapa perkasanya pemuda ini dan betapa mudanya dia, jika dia direkrut ke dalam Serikat Pemburu Bulan Biru untuk ayahnya, itu akan menjadi kontribusi yang besar. Anak laki-laki di depannya jelas jauh lebih kuat daripada keempat bintil yang hanya tahu cara melompat-lompat. Selain itu, mengandalkan penampilannya yang luar biasa, Lan Xiaoying berpikir bahwa pemuda ini mungkin terpesona olehnya. Aku pergi, apakah kamu ikut denganku? Meng Kang berkata dengan acuh tak acuh. Kurong Rabit tampaknya mengerti kata-kata Meng Kang. Kedua matanya berkedip, dan kemudian dia melompat dari lengan bawah Meng Kang ke tanah dalam sekejap. Artinya sangat jelas, aku berteman baik denganmu dan ingin dekat denganmu, tetapi hutan adalah rumahku. Langit itu besar dan daratannya luas. Hehe, bahkan kau tidak mau ikut denganku. Melihat betapa bertekadnya kelinci itu, Meng Kang tidak bisa menahan tawa. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Gadis di depannya sama sekali diabaikan,
menyebabkan lebih dari 10.000 pon kerusakan pada harga dirinya. Hei, aku berbicara padamu, kau menggoda kelinci, apakah kau gila? Sikap arogan dan mendominasi Lan Xiaoying muncul, dan dia tidak peduli apakah pihak lain adalah ranker roh yang menyegarkan atau tidak, dan mengucapkan kata-kata ini tanpa ragu-ragu. Omelannya menyebabkan keempat pemburu muda yang tidak jauh kehilangan semangat mereka. Meng Kang tidak bisa diganggu dengannya. Tepat saat dia hendak berbalik dan pergi, dia mendengar Lan Xiaoying membuat keributan di belakangnya, pergi, pergi. Saat kau pergi, aku akan menebang pohon yang patah ini dan menggali kekosongan sehingga kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Intuisi seorang wanita sangatlah sensitif. Hanya dengan beberapa lirikan, Lan Xiaoying tahu bahwa rumah pohon besar ini memiliki arti yang luar biasa bagi pemuda ini. Langkahnya yang berani membuat keempat pemburu muda itu takut. Jika putri kapten terbunuh secara misterius di tempat seperti ini, maka yang lainnya akan dihukum berat. Mendengar kata-kata yang mengancam ini, tubuh Meng Kang tiba-tiba gemetar, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia perlahan berbalik, akhirnya bersedia untuk melihat gadis nakal di depannya ini. Ketika Meng Kang berbalik, keempat pemuda yang tidak jauh darinya sangat ketakutan. Tetap tinggal di belakang berarti mencari kematian, dan mereka pun tidak bisa pergi. Tepat pada saat itu, serangkaian suara datang dari hutan, mengejutkan burung-burung. Beberapa pria kekar keluar dari hutan. Mereka semua penuh semangat saat melangkah maju seperti naga dan harimau. Pria yang memimpin melihat situasi yang rumit di depannya, dan langsung berteriak tanpa ragu, tim pertempuran biru dari persekutuan pemburu bulan biru sudah datang, Little Ying, kemarilah. Kata-kata pria itu penuh dengan energi, dan ada suara guntur samar dalam suaranya. Saat dia mendengar suara itu, suaranya seperti guntur yang menderu di telinganya, menyebabkannya memiliki efek jera yang kuat. Selain itu, beberapa pria berotot yang mengikutinya semuanya memiliki moral yang tinggi. Mereka semua dipenuhi dengan energi esensi dan pelipis mereka menonjol tinggi, jadi meskipun mereka tidak memiliki semangat yang menyegarkan, mereka mungkin tidak jauh dari itu. Setelah pria kuat ini berteriak, suara gemerisik dapat terdengar dari hutan di sekitarnya. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah datang dari segala arah. Gengsi persekutuan pemburu bulan biru ini jelas tidak lebih rendah dari asosiasi beruang terbang setahun yang lalu, atau bahkan lebih kuat darinya. Melihat bahwa pemimpin telah membawa sekelompok besar orang bersamanya, keempat pemburu muda itu segera merasa seolah-olah mereka telah memakan pil penenang yang besar. Seluruh jiwa mereka tampak dipenuhi dengan keyakinan, seperti balon yang telah digelembungkan. Hanya seorang pejuang jiwa yang menyegarkan, dia bukan apa-apa di hadapan pemimpin persekutuan dan pasukan lainnya, mari kita lihat bagaimana dia masih bisa memamerkan kekuatannya. Mendengar suara ayahnya, Lan Xiaoying juga menjadi puas diri, tetapi gadis ini meletakkan tangannya di pinggulnya, dan berkata dengan marah kepada Meng Kang, Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ayahku ada di sini, jika kamu tidak berbicara kepadaku sekarang, aku akan memastikan untuk menamparkan telingamu yang besar. Meskipun Lan Xiaoying sedikit nakal, dia masih memiliki mentalitas seorang gadis muda. Dia tidak tahu bahwa dia telah diam-diam jatuh cinta dengan remaja berkulit binatang misterius ini, tetapi dia merasa bahwa mereka berdua saling menggoda. Selain itu, mereka tidak memiliki dendam di antara mereka, jadi pihak lain tidak akan menyakitinya apapun yang terjadi. Putri kesayangannya dengan santai berdiri di depan sisi lain dan mengucapkan kata-kata yang begitu kejam. Hal ini menyebabkan pemimpin Serikat Blue Wars merasa agak khawatir. Karena ia menemukan bahwa meskipun ia adalah seorang praktisi kekuatan spiritual tingkat menengah dan dapat dianggap sebagai praktisi yang kuat di dalam hutan penjara hitam, ia tidak dapat melihat kultivasi sejati pemuda ini. Selain itu, sebagai seorang pemburu yang berpengalaman, ia memiliki intuisi yang kuat yang membuat Lan Zhan sangat waspada terhadap pemuda ini. Pihak lain setidaknya memiliki tingkat kekuatan spiritual, jika pemuda ini ingin melarikan diri, dan tiba-tiba menculik putri kesayangannya, keadaan akan menjadi sangat merepotkan, tetapi mereka berdua masih sangat dekat, sangat dekat. Oleh karena itu, Lan Zhan hanya bisa menguatkan diri dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa saat dia mendekati mereka berdua selangkah demi selangkah. Putriku tidak tahu apa-apa. Jika aku telah menyinggungmu dengan cara apapun, aku harap kamu akan memaafkanku. Saat Lan Zhan berbicara dengan ceroboh, dia menghitung jumlah langkah yang akan diambilnya dan secara bertahap semakin dekat dengan Lan Xiaoying.
Gadis konyol ini sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan terjadi, sementara para ahli dari Blue Moon Hunter Guild diam-diam berkeringat untuknya. Meskipun pemuda ini kuat, dia masih sedikit tidak berpengalaman saat berhadapan dengan musuh. Tetapi sekarang, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk bergerak. Para ahli dari Blue Moon Hunter Guild, semuanya berpikir dalam hati, situasi telah sepenuhnya berbalik ke arah Blue Moon Hunter Guild, dan bahkan jika mereka menjadi bermusuhan sekarang, pemuda ini tidak akan dapat mengambil keuntungan dari mereka. Lan Xiaoying akhirnya melihat beberapa petunjuk. Sikap ayahnya tampak sedikit terlalu gugup, sedikit terlalu serius. Oleh karena itu, dia sengaja berkata genit, "Ayah, Anda datang di waktu yang tepat." Dia menindas putrinya. Lan Zhan tersenyum tipis, akhirnya menunjukkan sikap dan aura yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin guild besar. "Adik kecil, bolehkah aku bertanya, mengapa Anda menindas putriku? Kami, Blue Moon Hunter Guild, memiliki beberapa lusuh dalam upaya kami untuk hidup di hutan penjara hitam." Meng Kang berdiri di posisi semula dengan tangan di tangannya, menatap kapten dengan acuh tak acuh. "Aku tidak menindasnya," pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh. Lan Xiaoying meletakkan kedua tangannya di pinggangnya, mencibir bibirnya, dan berkata dengan marah, "Ya. Dia memilikinya. Jika seseorang menanyakan namanya, dia tidak akan mengatakannya." Jelas itu merendahkan orang. Blue War tertawa terbahak-bahak, para prajurit Blue Moon Hunter Guild di sekitarnya juga tertawa terbahak-bahak bersama. Pemuda ini masih terlalu muda. Setelah melihat begitu banyak dari kita, dia menjadi jauh lebih jujur. Blue Beetles berpikir dalam hati. "Anak muda, kupikir kau juga berbakat. Aku akan memberimu dua pilihan. 1. Minta maaf pada putriku dan bergabung dengan Blue Moon Hunter Guild. Aku, Lan Zhan, menjamin bahwa aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku tidak akan menggertakmu dengan cara kedua ini, kau tinggalkan 10 inti hewan sebagai kompensasi dan aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana menurutmu?" Petik 2. Orang ini sungguh luar biasa, mampu mengembangkan persekutuan pemburu bulan biru hingga sebesar itu dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Ini karena Lan Zhan tidak ingin bertarung dengan pemuda ini. Bagaimanapun, pihak lain adalah seorang kultivator tingkat kekuatan spiritual dan masih sangat muda, jadi mereka mungkin memiliki semacam latar belakang yang kuat. Para pemburu bulan biru di sekitarnya semua menatap pemuda berpakaian bulu itu, penasaran dengan pilihan apa yang akan diambilnya. Sebenarnya, apapun yang dipilihnya, dia harus menundukkan kepalanya. Hanya saja kepalanya yang menunduk terlalu rendah untuk tidak sedap dipandang. Meng Kang pertama-tama tersenyum sopan sedikit, lalu berkata, "Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak menindasnya. Jika tidak mengungkapkan namaku berarti menindas orang lain, maka baiklah, aku bersedia mengatakan nama yang kugunakan di hutan penjara hitam." Suara Meng Kang sangat lembut, dan tidak memiliki sedikit pun ketidakpuasan, seolah-olah orang-orang yang berdiri di depannya adalah sekelompok petani yang tidak berbahaya, yang hanya orang yang lewat di pasar yang ramai. Haha, hahaha, gelombang tawa meledak datang dari segala arah. Para prajurit dari Serikat Pemburu Bulan Biru semuanya mulai tertawa, bahkan keempat pemburu muda yang ketakutan setengah mati oleh Meng Kang juga mulai tertawa. Ini karena mereka benar-benar merasa bahwa itu sangat lucu. Kekuatan pemuda ini tidak lemah, tetapi pikirannya benar-benar agak kacau. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa selama dia membujuk nona muda tertua dan dengan paksa mengatakan namanya, dia akan dapat menyelesaikan kebenciannya sebelumnya dan mengubah permusuhan menjadi persahabatan? Banyak orang di perburuan bulan biru bahkan memiliki sedikit kesan baik tentang pemuda konyol ini. Jarang melihat orang yang begitu polos di dunia ini. Lan Xiaoying gelisah oleh tawa dari semua orang sehingga emosinya meningkat saat dia mendengus dingin, "Enyahlah. Siapa yang ingin tahu namamu? Kamu pikir kamu, siapa? Apakah kamu sehebat itu?" Setelah ditertawakan dan dibenci oleh wanita muda itu, Meng Kang sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia mempertahankan pikiran yang tenang dan mengangguk, Aku memang tidak sehebat itu. Aku memberitahumu namaku karena kau mungkin secara tidak sengaja telah membantuku memecahkan masalah, jadi aku memberitahumu namaku. Di hutan penjara hitam ini, mereka semua memanggilku Herbivora." Meng Kang berkata dengan sangat tenang, sangat santai. "Nama macam apa itu? Kau sangat bau, namun tetap saja tidak enak didengar." Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh dunia telah menjadi sunyi. Ya, benar, termasuk Blue Wars.
semua pemburu bulan biru di sekitarnya menutup mulut mereka. Ekspresi mereka berubah dari ejekan, keheranan, dan keheranan, menjadi ketakutan dan penghormatan yang mendalam. Sebagai praktisi tingkat kekuatan spiritual, Lan Zhan tidak pernah membayangkan bahwa suasana hatinya akan berfluktuasi sebanyak ini. Setelah beberapa saat terkejut, dia menarik putrinya ke belakangnya tanpa ragu-ragu dan mencabut pisau perang di pinggangnya dengan bunyi berdenting. Dia tampak seperti akan menghadapi musuh besar karena herbivora neraka hitam. Gelar ini telah menjadi tabu di dalam hutan penjara hitam, dan itu adalah salah satu tabu. 6 bulan lalu, pemburu serigala darah, yang dikenal sebagai kelompok pemburu nomor 1 di hutan penjara hitam, telah memasuki jantung hutan sejauh 700 mil. Demi seekor ular piton bertanduk putih yang berharga, mereka tanpa malu-malu menyergap pemburu Bai Chuan yang berusia 70 tahun. Sementara pemburu serigala darah mengejar dan membunuh seorang ahli dalam penyembunyian, ahli ini menyergap dan membunuh total 107 pemburu serigala darah. Pada akhirnya, hanya 7 orang yang meninggalkan hutan penjara hitam. Meskipun pemburu serigala darah hanya memiliki 100 orang, setidaknya ada 8 ahli tingkat kekuatan spiritual di antara mereka. Pemimpin pemburu serigala darah adalah seorang pemburu agung yang telah mencapai alam bawaan, tetapi dia masih tidak dapat meninggalkan hutan penjara hitam hidup-hidup. Dan orang yang menyebabkan semua ini terjadi adalah orang yang mengaku sebagai herbivora. Orang itu, tidak hanya itu, ada juga karavan keluarga Ji dari 4 bulan lalu. Ketika mereka memasuki hutan penjara hitam, mereka meminjam kekuatan tempur yang dahsyat dari klan kaya untuk menekan kelompok pemburu, sehingga membuat mereka sulit untuk mengangkat kepala. Mereka menindas yang lemah dan menindas yang lemah di mana-mana di hutan penjara hitam. Masih ada kelompok pemburu elang salju dari 3 bulan lalu, dan asosiasi tetua suar api dari setengah bulan lalu. Setiap serikat yang tidak mematuhi aturan dan melakukan perbuatan jahat, terlepas dari kekuatan mereka, selama mereka bertemu herbivora ini, hanya akan mendapatkan satu hasil, dan itu adalah pemusnahan total mereka. Sekarang, pria ini menyebut dirinya herbivora. Pria itu berdiri tepat di depan mereka. Setiap orang hanya memiliki satu pertanyaan di benak mereka, apakah dia nyata? Benarkah itu? Pada saat itu, semua anggota serikat pemburu bulan biru sangat cemas, seluruh pemandangan itu sunyi senyap, dan bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah dapat terdengar dengan jelas. Tidak peduli apakah pemuda ini benar-benar herbivora, selama dia masih berhubungan dengan orang itu, maka dia jelas bukan eksistensi yang bisa disinggung oleh persekutuan pemburu bulan biru. Hanya memikirkan bagaimana dia harus menghadapi upaya pembunuhan yang tak ada habisnya dan melihat rekan-rekannya berjatuhan satu demi satu setelah memasuki hutan penjara hitam sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Semua mata tertuju pada Lan Zhan. Dia adalah pemimpin persekutuan, dan orang yang telah menyebabkan masalah besar ini adalah putrinya. Hanya dia yang memiliki kualifikasi untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini, wajah Lan Zhan berubah menjadi hijau dan putih. Lawan itu jelas masih seusia dengan mahkota yang lebih lemah, dan hanya setingkat dengan kekuatan spiritualnya. Namun, dia sebenarnya telah diberi gelar herbivora. Nama ini mengejutkannya. Dia adalah eksistensi yang bisa berburu seolah-olah dia adalah manusia rumput. Sungguh menggelikan bahwa dia benar-benar membanggakan diri tanpa malu-malu tadi. Dia ingin meminta maaf kepada putrinya, memintanya untuk bergabung dengan persekutuan bulan biru dan mengganti kerugiannya. Dalam sekejap mata, butiran keringat seukuran kacang mengalir di wajahnya. Bukannya dia tidak curiga bahwa pemuda ini menggertak, tetapi dia segera menolak gagasan ini karena dia tidak berani mengambil risiko. Di hutan penjara hitam, herbivora adalah hal yang tabu. Tidak ada yang berani menyebut namanya, karena dia telah berjuang keluar dari pertempuran besar. Jika mereka menyinggung perasaannya, maka kecuali mereka meninggalkan hutan penjara hitam untuk hidup, satu-satunya jalan yang tersisa bagi mereka adalah kematian. Lan Zhan bahkan tahu bahwa Flying Bear Association, yang berada di puncak kekuasaannya setahun yang lalu, telah terbunuh dengan bersih di sini. Lebih jauh lagi, orang yang bertindak kemungkinan besar adalah herbivora di depannya ini. Mungkinkah Blue Moon Hunter Guild akan berakhir seperti dia? Kelompok itu musnah di tempat yang sama. Ketika dia memikirkan ini, tangan Lan Zhan mulai gemetar. Dia kemudian menatap pemuda di depannya yang setenang air. Bagaimanapun, ini adalah nama seseorang dan bayangan pohon. Dalam hal ketenangan dan ketenteraman,
tingkat kekuatan spiritualnya ini jauh lebih rendah daripada seseorang. Tidak diragukan lagi, jika dia melawan pemuda ini sekarang, dia akan menjadi yang pertama mati. Maaf tentang itu, Blue Moon Hunter Guild kami bersikap gegabah. Saya dengan tulus meminta maaf atas semua yang baru saja terjadi. Pemimpin tim pertempuran biru tiba-tiba membungkuk dan membungkuk dalam-dalam kepada pemuda itu. Tuan Herbivora, kami Blue Moon Hunter Guild sangat menghormati Anda. Untuk mengungkapkan rasa hormat kami kepada Anda, saya memiliki sedikit tanda penghargaan saya. Terimalah. Lan Zhan dengan hati-hati mengeluarkan kartu kristal dari jubahnya dan menyerahkannya kepada Tuan Herbivora. Melihat bahwa ayahnya akan memberikan kartu kristal ini kepadanya, Lan Xiaoying tidak dapat memikirkan apapun untuk sementara waktu, jadi dia berkata, "Ayah, apakah kamu gila? Kartu ini memiliki setengah dari pendapatan persekutuan Blue Moon kita. Kamu benar-benar ingin memberikannya kepadanya." Dia berpikir bahwa selama dia meneriakkan ini, semua paman di sekitarnya akan menghentikannya, karena sejumlah besar uang ini bukan untuk Lan Zhan saja, tetapi untuk seluruh aset persekutuan pemburu Blue Moon. Namun, selain Lan Xiaoying, sekelilingnya benar-benar sunyi. Tidak ada yang bersuara, dan semua orang dari perburuan bulan biru, memilih untuk tetap diam. Ini karena nama Herbivora terlalu menakutkan. Selama dia berada di hutan penjara hitam ini, dia adalah Raja Malam yang gelap, dan tidak ada yang bisa menyinggung perasaannya. Meng Kang menatap kartu kristal yang indah di depannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku ingin diam. Kau bisa pergi sekarang." Dia benar-benar tidak menerima kartu kristal dengan nilai nominal yang besar ini. Lan Xiaoying tercengang. Dia mengira ayahnya telah kehilangan akal sehatnya, dan baru sekarang dia merasa ada yang salah dengannya. Ketika Lan Zhan mendengar kata-kata pihak lain, dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berteriak, "Ayo pergi. Saudara-saudara Herbivora menginginkan kedamaian dan ketenangan, mari kita bersihkan area itu untuknya. Radiusnya 5 km, tidak seorang pun diizinkan masuk, siapapun yang berani mengganggu akan dibunuh tanpa ampun." Petik 2. Saat Blue Wars berteriak, para pemburu Blue Moon di sekitarnya berhamburan ke segala arah. Mereka berlari secepat yang mereka bisa seolah-olah kaki mereka dilumuri minyak. Tidak peduli apakah bos itu serius atau tidak, dia tidak perlu melawan Herbivora untuk membalas kebaikannya. Siapapun yang tidak berlari lebih cepat adalah orang bodoh. Setelah beberapa saat, lingkungan sekitar rumah pohon besar menjadi sunyi. Selain kicauan serangga di rumput, tidak ada suara lain. Meng Kang mengangkat bahunya, berbalik dan berjalan ke depan rumah pohon besar. Pertama, dia berjalan mengelilingi pohon sekali, lalu dengan mudah menemukan gua pohon besar yang dibuka gurunya setahun yang lalu. Saat itu, Meng Kang dilemparkan ke dalam gua pohon dan direndam dalam darah binatang buas setiap hari untuk memurnikan tubuhnya. Lubang pohon itu telah lama tumbuh dan tertutup bersama. Meng Kang mengeluarkan belati sepanjang 1 inci, dan mengikuti pola yang samar-samar terlihat di pintu masuk gua saat itu untuk menggoresnya lagi. Benar saja, sebuah kotak logam muncul di lubang pohon. Meng Kang mengeluarkan kotak logam itu dan membukanya untuk melihat, ada sebuah surat. "Anak yang murah hati itu menganggap kepercayaan sebagai milikku. Saat kau membaca surat ini, aku yakin kau telah menyempurnakan Draconis. Kau telah memperoleh 4 dari 8 bagian mantra penusukan. 4 bagian yang tersisa dapat diselesaikan dalam pertempuran yang sebenarnya atau mungkin memerlukan kesempatan besar, tetapi hanya dengan keberuntungan yang besar seseorang dapat menyelesaikan semuanya. Aku percaya bahwa saat berlatih di jalur pembunuh, seseorang harus fokus pada pelatihan di dunia, memelihara pertempurannya, menempa dirinya melalui tantangan, dan memahami dao besar kehidupan dan kematian. Kau dapat pergi ke dataran dingin barbar di barat laut terlebih dahulu. Dikatakan bahwa Raja Barbar Siang di sana kejam, ambisius, dan ingin bergandengan tangan dengan ras iblis untuk memulai perang. Orang ini telah menjadi bahaya tersembunyi bagi umat manusia. Surat yang ditinggalkan oleh pembunuh tua itu dengan jelas menyatakan bahwa Meng Kang akan membunuh seseorang, dan orang yang ingin dibunuhnya adalah Raja Barbar. Tanpa memikirkannya, akan sangat sulit untuk menyelesaikan misi seperti itu. Selain itu, kesalahan sekecil apapun dapat merenggut nyawa seseorang. Meng Kang tidak mengerti mengapa gurunya memberinya misi yang sulit, tetapi dia tetap memutuskan untuk pergi ke dataran dingin barbar. Dia percaya bahwa pembunuh tua itu pasti tidak ingin dia membunuh seseorang tanpa alasan. Selain itu, begitu dia tiba di dataran dingin barbar,
dia akan menyelidiki sendiri dan melihat apakah Raja Siang ini pantas mati. Jika dia benar-benar orang yang pantas mati, Meng Kang tidak akan keberatan membunuhnya. Selama tahun ini di hutan penjara hitam, tekad Meng Kang telah ditempa menjadi sekuat batu. Dia bukan lagi dokter muda di kota Qingzhou, tetapi telah menjadi pembunuh sungguhan dengan teknik khusus yang dapat merenggut nyawa seseorang. Namun, sebelum dia pergi ke dataran terpencil ribuan mil jauhnya, Meng Kang memutuskan untuk melakukan perjalanan kembali ke kota Qingzhou dari pinggiran hutan penjara hitam ke kota Qingzhou, jaraknya sekitar 600 km. Dengan kecepatan Meng Kang, ia hanya butuh waktu kurang dari 4 jam. Ia tiba di kota Qingzhou, tempat ia tinggal sejak kecil. Meskipun raut wajahnya tenang, tampak tenang, tetapi sebenarnya hatinya dipenuhi dengan berbagai emosi dan sangat rumit. Melihat tembok hijau dan arus orang yang tak berujung datang dan pergi melalui gerbang kota, semuanya tidak berbeda dari apa yang ia ingat. Akan tetapi, Meng Kang tahu bahwa tidak ada lagi Meng Yuan di kota itu, tidak ada lagi lelaki tua gemuk yang memanjakannya, tidak ada lagi saudara-saudari yang tampak sangat bebas tetapi sebenarnya penuh gairah. Ketika ia memikirkan mereka, hati Meng Kang terasa sakit, dan semua ingatannya yang tersegel langsung terbuka. Jalan-jalan di kota Qingzhou masih sama seperti sebelumnya, tampaknya tidak ada perubahan apapun. Warung tahu yang biasa mereka kunjungi saat mereka kecil masih ada di sana, dan sejumlah barang baru telah memasuki toko sutra di seberang jalan. Pohon willow tua di depan rumah mereka masih berdiri tegak dan tinggi, dan dengan angin yang bertiup, bunga-bunga yang memenuhi langit berkibar-kibar, menambah suasana pasar. Terpisah oleh jalan panjang, Meng Kang melihat pintu masuk ke toko obatnya. Setahun yang lalu, Apotek King Yuan yang berkembang pesat telah mengubah mereknya menjadi Apotek Sun Record. Bisnisnya tampaknya cukup bagus. Hati Meng Kang terasa sedikit masam, tetapi dia tidak punya niat untuk masuk. Mereka terus berjalan di sepanjang jalan panjang dan tanpa sadar tiba di Meng Yuan. Melihat sekeliling, dinding Meng Yuan benar-benar berbintik-bintik oleh hujan, pintu-pintu besar terkunci rapat dan ada bercak-bercak karat di atasnya. Sepertinya taman itu telah ditinggalkan untuk waktu yang lama. Meng Kang tidak bisa menahan desahan dalam hatinya dan mempercepat langkahnya. Setelah melintasi jalan burung vermilion, jalan setapak itu akan mengarah ke rumah tuan kota. Meng Kang tidak tahu mengapa dia ada di sini, tetapi dia tiba-tiba merindukan pohon pir tua di luar rumah tuan kota, merindukan orang yang tidak bisa tidak meliriknya setiap kali dia lewat. Waktu setahun tidak bisa dianggap pendek, juga tidak bisa dianggap lama. Saat ini, Meng Kang telah menembus level kekuatan spiritual, dan dalam hal kekuatan pertempuran sejati, dia pasti telah melampaui semua orang seusianya di Provinsi Azure. Dia tiba-tiba ingin melihat Murong Bingsue, gadis yang pernah dia kagumi. Kemudian, dia secara tidak sengaja mengatakan padanya bahwa dia berbeda. Dia berjalan mengelilingi tembok perimeter dan tiba di depan rumah tuan kota. Sebenarnya, Meng Kang sama sekali tidak memikirkan apakah dia benar-benar ingin bertemu dengan Murong Bingsue. Namun, ketika dia melihat gerbang utama rumah tuan kota, dia langsung tercengang. Ada 2 segel putih besar yang ditempelkan di gerbang rumah wali kota. Itu adalah segel tombak besar yang ditujukan kepada keluarga Sangguan. Apa yang terjadi di rumah tuan kota? Bagaimana bisa disegel? Bukankah tuan kota adalah yang terbesar di kota Qingzhou? Banyak pikiran terlintas di benak Meng Kang, dan dia samar-samar merasa bahwa rumah tuan kota yang disegel mungkin ada hubungannya dengan dia. Dengan sekejap, pemuda itu menghilang dari jalan. Dia ingin mencari seseorang untuk bertanya tentang apa yang terjadi di kota Qingzhou selama tahun ini. Malam ini, rumah tuan kota yang baru dipenuhi tamu, dan mereka minum anggur bersama. Suasananya sangat ramai, karena besok akan menjadi hari yang baik bagi Jenderal Zhen Yuan dan putra tertua tuan kota yang baru, Su Buxing, untuk bersekolah di ibu kota. Mantan anak nakal, bos dari Seven Tigers of Qingzhou, kini telah menjadi Flying Stream Academy peringkat ke-6 dari Great Halberd Dynasty, dan telah menjadi panutan bagi para siswa dari Provinsi Azure. Setahun yang lalu, Su Buxing masih seorang pemuda nakal yang hanya akan membuat masalah di mana-mana dengan rekan-rekannya. Tidak seorang pun akan mengira bahwa ia akan membalikkan keadaan dan lulus ujian Flying Stream Academy hanya dalam setahun. Bahkan 6 harimau lainnya yang bersamanya, selain merasa iri dan cemburu, juga merasa bangga pada saudara mereka. Ia teringat saat ketika pemuda yang paling menarik perhatian di kota Qingzhou adalah putri dari City Lord sebelumnya, Murong Bingsue.
Sebelumnya, ada juga orang yang menduduki peringkat ketiga dalam Grand Examination, Flos Lonichrae, menekan semua bakat luar biasa. Bahkan Subuxing sendiri tidak akan mengira bahwa hal seperti itu akan terjadi. Ia mendesah dengan emosi, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Saudara-saudara, silakan duduk. Aku akan pergi ke halaman belakang untuk menghirup udara segar. Aku akan minum bersama kalian saat aku kembali. Subuxing berdiri dari tempat duduknya dan menyapa saudara-saudaranya. Kemudian, dia berjalan menuju halaman belakangnya sendiri. Halaman belakang adalah tempat latihan harian Subuxing selama setahun terakhir. Meskipun dia tidak datang ke sini setiap hari, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Saat Subuxing melihat peralatan latihan di halaman, dia tidak bisa tidak memikirkan malam itu 1 tahun yang lalu. Ayahnya harus memeriksanya keesokan paginya. Jika bukan karena Meng Kang yang menyuruh seseorang membawa Hui Chunwan tepat waktu, sehingga penyakit tersembunyinya bisa disembuhkan dan memungkinkannya mengatasi krisis dengan sukses, tidak akan ada Subuxing yang mengejarnya. Di balik Hui Chunwan, ada kasus besar yang terkait dengan kota Qingsu. Karena kasus besar inilah, penguasa kota sebelumnya, Murong Xiongguan, berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, dan karena itulah ayah Subuxing dapat naik tahta dengan lancar, menjadi penguasa kota yang baru. Sayang sekali bahwa dialah satu-satunya yang mengetahui rahasia besar ini. Tidak ada seorang pun yang bisa membaginya dengannya. Subuxing, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Tepat saat Subuxing teralihkan, sebuah suara yang tidak dikenal tiba-tiba terdengar dari sampingnya. Subuxing telah lama berbeda dari dirinya yang sebelumnya. Tahun lalu, dia sangat berhati-hati, seolah-olah dia sedang menginjak es tipis sambil berlatih keras dengan mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu, tanpa ragu, Subuxing menyerang dengan telapak tangannya, dan dengan melepaskan kekuatan batin, itu berubah menjadi ki berbentuk harimau yang setengah nyata, menerkam ke arah orang yang datang. Serangannya ini sangat ganas dan tanpa ampun. Dia langsung memutuskan bahwa orang ini bukanlah seseorang yang dikenalnya di istana, karena tidak ada yang akan memanggilnya dengan namanya lagi, tidak seorang pun. Bang! Ki berbentuk harimau yang dilepaskan Subuxing menghantam tubuh lawan, tetapi tepat setelah itu, belati yang berkilauan dengan cahaya dingin menembus lehernya. Wajah Subuxing dipenuhi dengan keheranan. Meskipun dia baru saja melangkah ke tahap pertama dari semangat yang menyegarkan 10 hari yang lalu, telapak tangannya sama sekali tidak lemah, dan orang yang baru saja datang benar-benar mampu menerima salah satu pukulannya secara langsung. Kekuatan tubuhnya benar-benar tak terduga, setidaknya dia adalah seorang ahli di tingkat Master Vater. Begitu Subuxing memikirkan hal ini, dia segera menutup matanya dan berhenti melawan. Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk membunuhmu. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Meng Kang bergumam pada dirinya sendiri dan perlahan meletakkan belati di tangannya. Subuxing mendengar suara muda pria itu dan perlahan membuka matanya. Itu kamu, Meng Kang. Aku tahu kamu tidak mati. Ketika Subuxing melihat Meng Kang, ekspresinya langsung menjadi sangat berlebihan. Suasana hatinya yang bahagia tampaknya tidak palsu, dan seolah-olah dia telah bersatu kembali dengan teman lamanya. Meng Kang tidak terbiasa dengan ekspresi dan nada intens di wajahnya, dan mengerutkan kening. Kau berubah. Dia menjadi lebih kuat, bahkan aku tidak sebanding denganmu. Haha, kau tahu, selama tahun ini, setiap kali aku berlatih sampai ingin mati, aku akan memikirkanmu. Selama kau memikirkanku, aku akan penuh energi. Tunggu, kita sepertinya tidak begitu akrab satu sama lain. Lagi pula, aku tidak terbiasa dipikirkan oleh seorang pria. Subuxing, apakah kau belajar sesuatu yang salah? Kata Meng Kang sambil berseri-seri. Meskipun dia tidak benar-benar berteman dengan Subuxing dan mereka tidak banyak berinteraksi sebelumnya, dia tetap salah satu orang yang dia ingat. Sekarang setelah mereka tiba-tiba bertemu, dia merasa seperti telah bertemu dengan seorang teman lama. Aku baik-baik saja, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena hadiahmu hari itu, aku, Subuxing tidak akan berada di sini hari ini. Aku sudah memiliki semangat yang menyegarkan. Hehe, dia bahkan diterima di Akademi Aliran Terbang. Tunggu sampai aku belajar di Akademi selama setahun, dan kemudian aku akan berpartisipasi dalam ujian besar tahun depan. Subuxing sangat gembira saat itu, dan tanpa sadar mengatakan semua yang ada di dalam hatinya. Ketika dia menyebut nama Supang, ekspresi Meng Kang menegang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya.
Subuxing melihat bahwa ekspresi pihak lain itu aneh dan segera menjelaskan, maaf. Meng Kang, aku tidak bermaksud membuatmu sedih. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tanyakan saja, mengapa rumah tuan kota disegel? Di mana Murong Bingsui? Tanya Meng Kang. Subuxing memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan setelah beberapa saat, dia menjawab, aku tahu kamu akan memilikinya di dalam hatimu. Saat itu, dia telah merahasiakannya begitu lama sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Hehe, rumah wali kota telah jatuh, tetapi dia baik-baik saja. Jangan khawatir, aku akan menjelaskannya kepadamu perlahan-lahan. Dari Subuxing, Meng Kang mengetahui tentang banyak hal yang terjadi selama tahun ini. Flos Lonicherae Supang terbunuh di kota Qingzhou, dan pemerintah kekaisaran serta Istana Bulan Kejelasan Atas telah mengirim tim penegak hukum untuk menyelidiki masalah ini, sampai mereka mengetahui tentang guru kota Qingzhou, Murong Xiongguan. Murong Xiongguan menolak untuk mengakuinya, tetapi tim penegak hukum berubah menjadi bermusuhan di tempat dan bekerja sama untuk membunuhnya. Setelah itu, pemerintah kekaisaran memerintahkan agar tuan kota Murong disegel. Semua hartanya akan disita, dan kerabatnya akan diturunkan pangkatnya menjadi pelayan. Karena bakat dan kecerdasan Murong Bingsui, dia cukup beruntung untuk lolos dari malapetaka ini dan diterima sebagai murid oleh salah satu utusan Istana Bulan Kejelasan Atas. Apa? Dia diterima di Istana Bulan Kejelasan Atas. Meng Kang tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Subuxing mengangguk dengan penyesalan, dan berkata, ya. Istana Bulan Kejelasan Atas telah membunuh ayahnya, tetapi kemudian mengirimnya ke istana. Tindakan wanita tua itu ada di mana-mana, tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Tetapi setidaknya itu lebih baik daripada menjadi budak dan menjadi budak. Meng Kang terdiam sejenak. Fakta bahwa rumah tuan kota dimusnahkan ada hubungannya dengan dia, tetapi dia tidak menyangka Murong Bingsui menjadi murid Istana Bulan Kejelasan Atas. Saudara Meng Kang, apa rencanamu kali ini? Subuxing ragu-ragu, tetapi tetap bertanya. Meng Kang sedikit terkejut, dan berkata, saya baru saja melewati Provinsi Azure, dan akan segera pergi. Suatu hari, saya akan pergi ke Istana Bulan Kejelasan Atas dan membawa Nona Murong kembali. Kakak Meng, tolong urus masalah ini. Saya harap kita bisa bertemu lagi di masa depan ketika ada kesempatan. Petik 2. Subuxing menangkupkan tinjunya ke arah Meng Kang dan berkata dengan serius. Bagus, kita akan bertemu lagi di masa depan. Setelah dia selesai berbicara, sosok Meng Kang melintas saat dia mengaktifkan teknik gerakan drakonis, langsung menghilang ke dalam malam yang pekat hujan pagi di kota Wei, debu tipis, wisma tamu hijau baru. Ia mendesak raja untuk minum secangkir anggur dan meninggalkan dunia tanpa seorang pun teman. Setelah melewati lintasan matahari, ia akan dianggap telah meninggalkan perbatasan sekte tombak besar dan secara resmi memasuki dataran dingin barbar. Dataran dingin barbar adalah tempat tinggal para leluhur barbar selama beberapa generasi. 300 tahun yang lalu, ras barbar dan dinasti tombak telah bertempur bahu-membahu melawan ras iblis yang ganas. Setelah 300 tahun beristirahat dan pulih, tanah tandus milik ras manusia ini telah diubah menjadi tanah subur oleh para barbar pekerja keras dan sederhana. Dalam 300 tahun ini, wilayah dataran dingin barbar telah meningkat sepertiga, dan populasi ras barbar juga meningkat hampir 1 kali lipat. Meng Kang menunggangi seekor kuda kurus yang dibelinya dengan santai di pasar dan mengikuti di belakang karavan dengan langkah santai. Karavan besar bernama Yishu ini memiliki hampir 500 orang. Tujuan mereka adalah danau menara di tengah dataran dingin barbar. Konon, ini adalah pasar terbesar di seluruh Barbarian Cold Plain, dan juga yang paling dekat dengan Wilderness Fort. Konon, ada 18 pilar totem kuno yang tersembunyi di benteng tersebut. Setelah diaktifkan, pilar itu akan mampu memperkuat pasukan yang berkekuatan jutaan orang dengan cincin totem, yang menyebabkan kekuatan tempur semua prajurit barbar menjadi 2 kali lipat. Berbeda dengan Middle Earth, kaum barbar tidak pernah menyembunyikan Wilderness Fort mereka. Mereka bahkan mendirikan pasar di dekat benteng ini dengan harapan lebih banyak makhluk akan menyembah benteng ini. Diperlukan waktu sekitar setengah bulan untuk melakukan perjalanan dari Sunrise Pass ke pasar Danau Tasisi. Meng Kang mengenakan pakaian kain, dan di punggungnya ada tas travel yang lusuh. Menunggangi kuda yang kurus dan lemah, dia tampak seperti pelajar yang miskin dan lemah yang tidak punya banyak uang. Ditambah lagi,
dia masih muda dan tampak tidak berbahaya. Dalam perjalanan, tidak ada seorang pun dari karavan yang berinisiatif untuk berbicara dengannya, jadi dia senang dan tenang. Orang-orang di karavan itu sesekali melihat pemuda berpakaian kain ini tergantung di belakang karavan, memegang sebuah buku tua di tangannya. Dia memiliki ekspresi riang, tetapi tidak seorang pun menduga bahwa apa yang sedang dia baca sebenarnya adalah buku paling menakjubkan di dunia, 8 bagian seni berduri. Meskipun mereka berada jauh di dalam hati orang barbar itu, jalan itu ternyata damai. Kadang-kadang, beberapa prajurit barbar akan melirik karavan dari kejauhan ketika mereka melihatnya. Mereka kemudian akan berbalik dan pergi. Beberapa klan besar yang lewat juga sangat sopan kepada karavan ini. Mereka mengatur orang-orang untuk mendatangi mereka dan menanyakan harga barang. Mereka juga sangat adil dalam hal perdagangan. Meng Kang melihat semua detailnya. Diam-diam dia terkejut, tetapi menilai dari situasi di depannya, orang-orang barbar tampaknya tidak siap untuk memulai perang. Jika Raja Barbar Siang ingin bergandengan tangan dengan para iblis untuk memulai perang, maka dia seharusnya menyebarkan berita di dalam klan sebelum perang dan memicu kebencian antara umat manusia dan umat manusia. Mungkinkah penilaian guru itu salah? Meng Kang memiliki beberapa pertanyaan di dalam hatinya, jadi dia memutuskan untuk terus mengamati. Sebagai seorang pembunuh profesional, dia harus memiliki penilaiannya sendiri. Jika orang-orang seperti awan, maka dia akan menjadi alat pembunuh yang tidak punya pikiran. Meng Kang tidak pernah berpikir untuk menjadi alat seperti itu, dan percaya bahwa gurunya juga tidak menginginkannya menjadi seperti itu. Tanpa disadari, rombongan itu telah memasuki dataran dingin barbar untuk ke-14 kalinya, dan di depan mereka ada danau pagoda. Meng Kang mencari alasan dan menyapa pemimpin rombongan, lalu secara resmi meninggalkan rombongan. Dalam 14 hari ini, dapat dikatakan bahwa ia telah memahami beberapa karakteristik unik dataran dingin barbar. Tidak peduli apakah itu daging tendon hitam yang sangat ulet, anggur susu domba barbar yang segar dan menyegarkan, atau pemandangan megah gurun yang ditinggalkan dan sungai yang mengalir deras, Meng Kang mengaguminya tanpa henti. Namun, hal yang akan ia lakukan selanjutnya, kemungkinan besar akan sangat berbahaya, jadi Meng Kang jelas tidak ingin rombongan biasa ini terlibat karena dirinya, jadi ia memilih untuk pergi lebih awal. Meng Kang berjalan ke belakang lereng pasir di depannya dan membuka ransel lusuh di tangannya. Ia mengeluarkan berbagai pensil dan tinta dan mengoleskannya ke wajahnya sesuai dengan penampilan para berserker yang ditemuinya di sepanjang jalan. Dia ingin melukis dirinya sebagai orang barbar sehingga dia tidak akan melibatkan pedagang yang tidak bersalah ketika dia membunuh Raja Siang dari orang barbar itu. Di dalam lebih besar dari, selain mengolah teknik pembunuhan, ada juga banyak catatan tentang jalan-jalan kecil ini. Meng Kang suka membaca buku sejak dia tumbuh dewasa, jadi mempelajari seni penyamaran terlalu mudah. Tak lama kemudian, Meng Kang telah berubah dari seorang sarjana manusia pengembara menjadi seorang pemuda barbar yang kurus dan lemah. Wajah orang barbar itu sedikit lebih kasar daripada wajah manusia. Bentuk telinga mereka sedikit berbeda. Mereka terutama memiliki alis yang tebal. Orang dapat dengan mudah melihat cara yang berani dan tidak terkendali di mana telinga mereka terekspos. Melihat penampilan barunya di cermin tembaga, Meng Kang tidak bisa menahan tawa keras. Pakaian di tubuhnya jauh lebih mudah ditangani. Dia mengenakan jubah tua, selama dia merobeknya menjadi beberapa bagian, itu akan menjadi gaya umum pemuda barbar. Setelah berusaha sekuat tenaga, Meng Kang melihat sekeliling dan dengan hati-hati mengingat kembali para pemuda barbar yang telah dia amati di sepanjang jalan. Penampilan mereka tidak berbeda dari dirinya sendiri. Di depannya adalah danau pagoda. Dia bisa mencium kelembapan di udara dari beberapa puluh mil jauhnya. Tepat saat Meng Kang hendak berjalan, dia menemukan bahwa di sisi lain lereng gunung, ada seseorang. Dan seorang wanita yang sangat muda. Dia membawa setumpuk pakaian dan sedang mengenakannya. Tindakannya agak canggung, seolah-olah dia tidak pandai mengenakan pakaian. Dia jelas mengenakan gaun yang harus dililitkan di bagian atas tubuhnya sebelum mengenakan ikat pinggang. Namun, dia masih mengenakannya langsung dari atas kepalanya, yang sangat canggung. Selain pakaiannya yang ketat, dia juga melempar sisa pakaiannya ke samping. Di bawah sinar matahari, punggung gadis itu, yang sehalus batu giok, benar-benar memancarkan sedikit cahaya kemasan. Itu seperti sepotong batu giok hitam yang sangat murni, memancarkan cahaya yang menawan.
Meng Kang tidak pernah berpikir bahwa dia masih bisa melihat gadis-gadis berganti pakaian di padang pasir ini. Dia tidak tahu apakah dia harus melihat atau tidak, jadi dia segera menutup matanya. Saat dia panik, kakinya terbenam dan dia dengan lembut melangkah ke pasir. Suara pelan ini membuat wanita yang duduk di bawah merasa khawatir. Dia berteriak, "Siapa di sana? Turun." Sudah terlambat, terlalu cepat. Gadis di kaki bukit tiba-tiba mengangkat tangannya. Gelombang udara naik dari bawah, menyebabkan seluruh lereng terbalik. Naga pasir kuning yang samar-samar terlihat menyapu ke arah Meng Kang yang berada di lereng gunung, sangat mengejutkannya sehingga dia buru-buru membuka matanya. Dalam sekejap, naga kuning yang terbuat dari energi tirani telah muncul di depannya. Meng Kang tidak punya cukup waktu untuk berpikir, dia buru-buru menggunakan teknik gerakan Yun Feng, tubuhnya sedikit berputar, dan langsung bergerak 4 tempat secara horizontal, nyaris menghindari serangan kekuatan naga pasir kuning. Dengan pikiran itu, Meng Kang sengaja berpura-pura berdiri di udara kosong dan berguling menuruni bukit seperti labu ke arah wanita setengah telanjang itu. Seperti yang diharapkan, gadis itu melihat bahwa lawannya telah kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh. Dia berhenti menyerang sejenak. "Ayo!" Meng Kang jatuh tertelungkup di kaki gadis itu. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat jari-jari kakinya yang seperti mutiara hitam, manik-maniknya bulat dan halus, sangat imut dan menggemaskan. Serangan Meng Kang juga merupakan gerakan yang berbahaya, itu murni dilakukan karena ketidakberdayaan. Serangan tadi sangat kuat, dan serangannya luar biasa. Selain itu, setelah memadatkan kekuatannya, serangan itu sebenarnya berjarak puluhan meter. Prestasi seperti itu jarang terlihat dalam hidupnya, dan itu sudah jauh melampaui tingkat kekuatan spiritual yang bisa dipahami Meng Kang. Dengan kata lain, gadis yang bersembunyi di kaki bukit untuk berganti pakaian setidaknya berada di alam bawaan kelas atas, dan ada kemungkinan besar bahwa dia adalah ahli alam rahasia ilahi. Menghadapi wanita sekuat itu, yang juga merupakan teman atau musuh, reaksi pertama Meng Kang adalah menutup jarak. Hanya dalam pertarungan jarak dekat dia bisa mengandalkan dan menang dengan selisih sedikit saja. Selain itu, Meng Kang memata-matai orang lain adalah prioritas utamanya. Ini lebih atau kurang masalah rasa bersalah dan bersalah, jadi dia akan menganggapnya sebagai permintaan maaf. Benar saja, gadis itu secara acak menarik beberapa potong pakaian untuk menutupi tubuhnya, tetapi dia tidak terus menyerang. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara gadis itu terdengar muda dan lembut, tetapi sangat merdu. Meng Kang menundukkan kepalanya, dan hanya berani melihat kaki bagian bawahnya. Dia tidak mau mengangkat kepalanya dan diperlakukan sebagai antek, dan dengan santai menjawab, "Saya hanya lewat," dan memanjat bukit, dan jatuh tanpa melihat apapun. "Berdiri, kamu tidak diizinkan untuk mengangkat kepala. Jangan lihat aku," gadis muda itu berkata dengan kasar. Meng Kang menurut dan perlahan berdiri. "Apakah kamu terluka?" "Aku tidak melakukannya dengan sengaja." Meskipun seni bela diri gadis muda itu tinggi, hatinya tidak buruk. Meng Kang juga tidak mengangkat kepalanya, dia hanya menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan wajah kaku, "Aku baik-baik saja." "Tidak masalah, di padang pasir yang luas, ada lebih dari 100 bukit kecil seperti ini." Mereka berdua telah bertabrakan satu sama lain, dan mereka berdua berusia hampir sama. Kemungkinan terjadinya hal ini hanya dapat digambarkan sebagai kejahatan. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Jika kamu terus menundukkan kepala, lehermu akan sakit." Meng Kang berkata dengan jujur. Gadis itu berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya, "Kamu jelas-jelas manusia. Mengapa kamu menyamar sebagai pria dari ras barbar?" Pertanyaan ini hampir membuat Meng Kang jatuh ke tanah. Tampaknya riasan yang telah dia lukis di lereng bukit sepanjang hari sama sekali tidak berguna. "Kamu tidak perlu panik, ini masalah pribadimu, kamu dapat memilih untuk tidak menjawab, dan ini tidak ada hubungannya denganku. Izinkan aku bertanya kepadamu, apakah kamu tahu cara mengenakan pakaian?" Pertanyaan gadis itu berikutnya menyebabkan Meng Kang tercengang untuk waktu yang lama. Pakaian, mungkinkah? Siapa yang tidak tahu cara mengenakan pakaian?" Meng Kang menjawab dengan santai. Wajah cantik gadis itu memerah, dan dia berkata, "Aku berbicara tentang mengenakan pakaian kalian gadis manusia. Aku tidak tahu cara memakainya, tetapi bisakah kamu membantuku?" Gadis barbar misterius itu dengan lembut meminta hal semacam ini. Sebagian besar pria tidak akan menolak perlakuan yang begitu memikat.
Ini, tidak sulit, tapi tetap saja cukup sulit. Aku khawatir itu tidak masuk akal. Kepala Meng Kang terasa panas, dan tanpa sadar dia mengatakan apa yang sedang dipikirkannya. Pengadilan Tombak Agung menggunakan etiket untuk menyebut dirinya kaisar, dan pria dan wanita sangat ketat dalam membela diri mereka. Jika seorang pria dan wanita yang belum menikah bertemu, mereka akan menikah atau membenamkan diri di kandang babi, yang benar-benar mengerikan. Meng Kang tidak tahu adat istiadat seperti apa yang dimiliki dataran dingin barbar, tetapi menyentuh tubuh seorang gadis pada pertemuan pertama mereka, tidak peduli apapun, adalah dosa. Logika macam apa ini? Aku memerintahkanmu sekarang, bantu aku berpakaian, jangan angkat kepalamu, jangan lihat wajahku, atau aku akan membunuhmu. Gadis muda itu berteriak marah dan menginjak pasir kuning di bawah kakinya, menyebabkannya terbang ke udara. Meng Kang berpikir, apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar tidak punya otak. Lupakan saja, anggap saja itu sebagai mencuri pandang pada hukuman mereka. Lebih baik berpakaian daripada berkelahi. Karena itu, dengan kepala tertunduk, Meng Kang mengumpulkan keberaniannya dan berjalan di depan wanita muda itu. Berikan tanganmu padaku. Gadis muda itu berteriak dengan suara rendah. Meng Kang menurut dan mengulurkan tangannya untuk menerima jaket dan rok ungu muda yang diberikan gadis itu kepadanya. Bantu aku memakainya, selain itu, kamu tidak boleh menyentuhku. Jika ada jari yang menyentuhku, aku akan memotong jari itu. Gadis itu memerintahkan. Meng Kang menatap ke tanah, jari-jarinya dengan lembut membelai bahan gaun itu, dan berkata, itu tidak benar. Kamu harus mengenakan pakaian dalammu terlebih dahulu, baru kemudian gaunmu. Kakak, sepertinya kamu salah mengambil. Wajah wanita muda itu langsung memerah. Dia menggunakan jari-jari kakinya untuk dengan ringan mengambil sepotong pakaian dari samping dan melemparkannya ke tangan Meng Kang. Meng Kang menundukkan kepalanya, dan dengan sangat hati-hati membantu wanita muda itu mengenakan pakaian dalamnya, lalu mengenakan pakaian luar dan gaunnya, dan terakhir mengikat-ikat pinggangnya, sambil menariknya dengan sedikit kuat. Pinggang gadis itu sangat ramping, dan dapat dicengkeram dengan mudah, tetapi juga sangat lentur dan kuat. Begitu ujung jari Meng Kang menyayat pinggang gadis itu, setetes keringat secara mengejutkan mengalir keluar dari ujung hidungnya. Itu tidak mungkin murni karena gugup atau alasan lain, Meng Kang memiliki firasat yang sangat baik tentang hal itu sekarang. Meskipun dia tidak pernah mengangkat kepalanya untuk melihat wajah gadis itu, sosoknya, juga aroma tubuhnya yang samar, apakah itu bahunya yang ramping atau pinggangnya yang ramping, semuanya meninggalkan kesan yang mendalam di hati pemuda itu. Baiklah, kata Meng Kang dengan penyesalan. Tangan dan kakimu sangat lincah dan patuh. Kamu adalah manusia yang sangat baik. Giok ini untukmu. Kamu tidak diizinkan untuk memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Dengan itu, gadis itu melemparkan sepotong giok dan memukul dada Meng Kang. Meng Kang tanpa daya memegang giok itu di tangannya, tetapi tepat ketika dia hendak berbicara, dia mendengar. Gadis itu mengatakan sesuatu. Angkat kepalamu, biarkan aku melihat seperti apa rupamu. Jika kau berani bicara tentang kejadian hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Meng Kang hanya bisa mengangkat kepalanya, berpikir dalam hati, kau tidak membiarkanku melihatmu tadi, dan sekarang kau ingin melihatku. Namun, dia benar-benar ingin melihat penampilan gadis barbar ini. Dia berharap penampilannya tidak akan mengecewakannya. Karena itu, Meng Kang mengangkat kepalanya, tampak sedikit berharap. Hei, ini tidak adil, kau bertindak terlalu jauh, teriak Meng Kang dengan marah. Itu karena, pada suatu saat, topeng perunggu telah muncul di wajah gadis di depannya. Wajah yang dilihatnya hanyalah topeng perunggu yang mengerikan, bukan penampilan gadis itu yang sebenarnya. Penampilannya masih dianggap normal. Kekuatan kasar, hanya saja alisnya agak terlalu tebal. Agak konyol. Petik 2. Gadis itu tertawa terbahak-bahak dan kemudian dengan berani mengulurkan jari-jarinya yang ramping seperti batu giok untuk mencubit wajah Meng Kang 2 kali. Remasan ini, yang tidak mengandung teknik seni bela diri apapun, sepenuhnya merupakan tindakan intim antara seorang pria muda dan seorang wanita muda. Meng Kang tertegun, dia tidak menghindar, dan dipukul 2 kali. Anak manusia, mari kita buat kesepakatan, oke. Gadis bertopeng itu tertawa. Untuk apa? Suasana hati Meng Kang saat ini sulit dijelaskan, jadi dia bertanya dengan tidak senang. Gadis barbar itu mengenakan gaun seorang gadis manusia. Dia berbalik dengan sangat anggun.
Aku akan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Jika aku berhasil, bagaimana kalau kita berkencan? Gadis muda itu tertawa. Ah, kencan. Meng Kang benar-benar tercengang, dia bahkan tidak tahu penampilan pihak lain, jadi secara logika, janji temu macam apa itu. Namun, entah mengapa, ada rasa manis yang samar di hatinya, kebahagiaan yang tak terlukiskan. Aku belum pernah membuat janji dengan seorang pria sebelumnya. Ini masalah hidup dan mati, jadi sebaiknya kau memberiku sedikit harapan, oke? Gadis barbar misterius itu benar-benar memintanya dengan suara lembut, tetapi Meng Kang mendengar sedikit tekad dalam nadanya. Baiklah, baiklah, aku berjanji padamu, 3 hari lagi, aku akan menunggumu di sini. Pada saat itu, Meng Kang dengan cepat menyingkirkan semua kekhawatirannya dan menyetujui permintaan gadis itu. Perasaan di antara orang-orang terkadang begitu halus sehingga tidak ada hubungannya dengan identitas atau bahkan penampilan seseorang. Yang penting adalah perasaan. Gadis muda itu sedikit terkejut, dia mungkin tidak berpikir bahwa pemuda manusia benar-benar akan menyetujuinya, dan bahwa dia akan begitu terus terang. Awalnya dia memiliki beberapa pikiran untuk menggodanya, tetapi pada saat ini, dia terpengaruh oleh ketulusan dan keterus-terangannya. Terima kasih. Aku pasti akan bekerja keras untuk kembali hidup-hidup dan dalam 3 hari, kita akan bertemu di sini. Oh, ngomong-ngomong, mungkin aku akan membiarkanmu melihat wajahku. Kata-kata berapi-api gadis Goliat itu membuat wajah Meng Kang langsung memerah. Kencan tunggal, selain fakta bahwa mereka berdua tampak akrab dari sebelumnya, sebenarnya telah membuat sedikit rasa sayang muncul di antara kedua orang yang belum pernah dia temui ini. Dalam sekejap mata, gadis muda itu mengangkat ujung roknya. Sepasang kaki teratai kecil menginjak pasir kuning, membuat serangkaian jejak kaki dangkal sebelum mereka tanpa sadar menghilang di kejauhan. Ketika Meng Kang kembali sadar, dia sudah meninggalkan padang pasir yang luas.